aman-aman. Oh, oke. Oh iya, got it ya. Biasanya saya nggak pasang jadi keluar. Hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hai. チームクリエイティブ記者の一人のセスティと申します。今日から皆さんと一緒に1時間半ぐらいLDD のプログラムに参加していただきます。はい、よろしくお願いします。皆さん、hari ini acara kita adalah LDD, yaitu lebih dekat dengan dan profil hari ini adalah Nasrul Sang. Nanti kita akan dengar banyak ya tentang beliau. Acara LDD ini adalah salah satu acara dari program Kijang ya, yang tujuannya memperkenalkan profil-profil anggotanya, yaitu Kifam yang berprofesi sebagai interpreter. Nah, saya bacakan dulu susunan acaranya ya. Setelah pembukaan ini kita nanti akan mendengarkan sedikit ya profil tentang narasumber kita. Kemudian kita berkenalan langsung dengan Nasrul Sang, dan nanti kita tanya juga ya, kok bisa jadi member Kijang sebenarnya dulu bagaimana gitu ya. Kemudian kita akan mendengarkan poin-poin penting dari perjalanan karir Nasrul Sang, narasumber kita kali ini. Setelah itu ada tanya jawab, jadi minasan boleh tanya apa saja ya terkait mungkin masukan untuk profesi kita semua ataupun motivasi atau nasihat-nasihat dari Nasrul Sang ya, karena nanti kita akan mendengarkan sangat menarik perjalanan karir beliau. Setelah tanya jawab ada penutup, dan nanti pada saat penutup, setelah penutupan kita akan melakukan salam Kijang ya, nanti saya akan pandu caranya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita saya bacakan sedikit ya mengenai profil beliau. Beliau adalah salah satu anggota kita, interpreter yang juga punya karir di luar karir sebagai interpreter. Beliau sekarang bekerja di Yamaha dan juga sekarang sedang berada di Jepang. Ya, untuk langsung hemat waktu kita sapa dulu tamu kita. Nasrul Sang, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih Sesti Sensei, Sesti, dan juga semua keluarga Kifam ya, Kijang family di Indonesia ataupun mungkin juga yang ada di Jepang atau di negara lain. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati semua rekan-rekan Kijang di seluruh Indonesia dan juga yang ada di Jepang. Sekali lagi sapa dari saya. Saat ini saya berada di Hamamatsu, Shizuoka Prefecture. Dan kebetulan sedang bekerja di Jepang per bulan Oktober tahun 2022 tahun lalu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Sesti, mangga dilanjut. Hatur nuhun. Ya. Baik, terima kasih Kang. Jadi Nasrul Sang ini dulu sebenarnya kuliahnya di IPB ya Kang ya, di IPB ya. Dan sempat pada waktu itu karena di IPB ada program kerjasama dengan sister university-nya, yaitu Tokyo Agriculture University ya. Jadi beliau kemudian juga memulai belajar bahasa Jepang ya, sampai sekarang dan tentunya sudah memiliki N1 ya. Nanti kita tanya ya minasan ya, rahasianya ya belajar sejarah bahasa Jepangnya bagaimana. Kemudian banyak sekali prestasi beliau, itu saya sampai kok panjang banget ya, yang mana yang harus saya ceritakan, agak-agak bingung moderatornya. Dan sangat menariknya prestasinya itu bukan hanya pada waktu sekolah, ya kerja juga. Kemudian yang unik, saya kira kalau orang menonjol di akademik gitu ya, mungkin kurang kegiatan yang lainnya. Tapi Nasrul Sang itu ada prestasi lomba gerak jalan ya Pak. Ya, pasti ya. Zaman dulu ya. Ada penghargaan basket, kemudian juga tentunya lomba pidato bahasa Jepang ya, ada juga ya Nasrul Sang ya. Ada. Dan penghargaannya banyak sekali, terutama sesudah masuk dunia industri.
Tapi saya juga menarik ada penghargaan dari Kementerian Keindustrian juga ya. Ya, Nanti betul. itu kalau mungkin diceritakan ya, Nasusang ya. Jadi semua Boleh. jadi semangat. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kita persilakan aja, boleh cerita tentang perjalanan karirnya ya. Hai. Oke, ya. Makasih Teh Sesti ya. Jadi mungkin tadi udah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya kuliah itu di Bogor di IPB. Jadi ketika lulus SMA, kuliah masuk di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, di IPB itu ada program beasiswa, jadi sister university dengan Tokyo University of Agriculture. Tadi kebalik dikit sih Teh, tadi Teh Sesti bilangnya Tokyo Agriculture University. Ya, tapi maksudnya sama. Jadi seperti IPB-nya, tetapi ada di kota Tokyo, Jepang. Nah, Tokyo University Agriculture ini dia mendapatkan sponsorship ya untuk scholarship Ryugakusei, artinya untuk mahasiswa asing yang menjadi mahasiswa di sister university masing-masing negara. Jadi ada selain dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Vietnam, kemudian ada juga dari Mongolia, terus ada dari Ukraina, ada dari Amerika juga, dan juga beberapa negara Eropa, Cina, ya, terus Peru, Argentina, ya, Meksiko. Jadi beberapa negara yang memang notabene-nya itu negara berkembang dan negara maju, terutama di bidang pertanian, karena memang program sister university-nya ini untuk terkait sama teknologi pertanian. Nah, cuman kita juga tahu di IPB itu ada jurusan seperti ilmu komputer. Jadi sama sekali mahasiswanya nggak ada yang belajar pertanian, mungkin hanya tingkat 1 aja tuh belajar istilahnya basicnya ya, SMA kelas 4 juga. Jadi ada matematika, ada fisika, tapi kita masuk tingkat 2 penjurusan. Kalau yang jurusan ilmu komputer ya bablas, dia nggak belajar tentang pertanian. Tapi mungkin ilmunya yang dia pelajari dipakai untuk membuat sebuah sistem ya ataupun sebuah teknologi informasi untuk usaha-usaha yang berkaitan di bidang agriculture, nggak hanya pertanian, mungkin perikanan, kehutanan ya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi waktu di IPB kita ikut seleksi, terus alhamdulillah terpilih, berangkat deh ke Jepang. Nah, saat itu kita programnya nggak pakai Nihongo Gakko, jadi programnya itu kuliah memang dalam bahasa Jepang, tapi waktu tingkat 1, tingkat 2 itu kita masih boleh ujian menjawab dalam bahasa Inggris, dan soalnya juga dalam bahasa Inggris gitu. Nah, textbooknya memang 2 bahasa, ada Nihongo, ada Eigo, walaupun senseinya mengajar dalam bahasa Jepang. Tapi senseinya juga kooperatif, artinya sensei-sensei yang ada di Tokyo no Gyodaigaku atau Tokyo University of Agriculture itu pinter-pinter bahasa Inggrisnya, jadi mereka support kita juga gitu, walaupun ya kadang-kadang sambil pakai kamus elektronik ya, ataupun pakai Google Translate, tapi zaman dulu Google Translate belum secanggih sekarang gitu. Jadi masih kita pakai kamus gitu. Nah, terus belajar bahasa Jepangnya gimana gitu. Nah, sebelum berangkat kursus di dekat rumah gitu. Nah, kebetulan di dekat kampus IPB, dekat rumah, kebetulan saya domisili di Bogor untuk orang tua. Saat ini domisilinya di Jawa BK di Cikarang, Bekasi. Tapi waktu dulu domisili di Bogor, jadi belajar bahasa Jepang minimal hiragana, katakana sama 150 kanji kalau nggak salah. Jadi 150 karakter basic kanji. Minimal kita bisa lulus sampai level zaman dulu bukan N1 sampai N5, tapi IQ sampai Yongkyu sampai IQ ya. Karena dulu JLPT level 4 sampai level 1. Sekarang diperlebar ya N1 sampai N5. Jadi minimal Yongkyu Reberu bisa deh, minimal untuk Seikatsu, Nichijo Seikatsu di Jepang tuh nggak terlalu bermasalah. Nah, akhirnya kita berangkat, terus kehidupan belajarnya ya. Ya, betul. Jadi berangkat dengan modal sangat basic sekali. Mungkin mirip ya sama Kenshusei ataupun sama teman-teman yang berangkat sekarang dengan Tokutei-Gino, mungkin di LPK-nya belajar 3-6 bulan, itu kan belajar basic banget gitu. Jadi belum, mungkin kalau sampai Nikyu belum sampai ke sana gitu levelnya. Minimal untuk kehidupan sehari-hari, kita mau belanja, kita mau naik bis, naik kereta, mau bikin rekening bank, mau bikin HP, kan pasti tuh orang sampai Jepang pasti ke kantor kecamatan, lapor sana sini tuh nggak ada masalah lah gitu, walaupun tetap ada senpai yang nge-guide kita. Senpai kita tuh senpai-senpai yang juga datang diberangkatkan beasiswanya saat dia berada dari IPB berangkat ke Tokyo no Gyodaigaku.
Nah, terus belajar Lulus bahasa Jepangnya di kampus di akhirnya. sana. Ya. Nah, Di sana kemudian kan belajar di Jepang setelah itu bisa berkarir di Yamaha-nya itu gimana tuh Kak? ya, jadi waktu kan kuliah terus sambil belajar bahasa Jepang, akhirnya belajar bahasa Jepangnya juga semakin lancar, terus juga kuliahnya juga semakin paham karena benar-benar kita belajar terus habis dari ruang belajar Nihongo Jugyo, kita masuk ke Jugyo-nya yang udah benar-benar pakai Nihongo tuh ya langsung dipaksa untuk istilahnya kita dipacu untuk bisa belajar dan bisa beradaptasi sangat cepat gitu. Nah, terus jadi saya kuliah 4 tahun S1. Nah, kemudian saat itu memutuskan untuk ambil S2 langsung. Alhamdulillah beasiswanya juga lulus. Jadi ada ujian juga. Ujian masuknya itu ujian masuk universitasnya untuk kita Daigakuin, Shingaku ke Daigakuin. Kemudian dari situ juga diputuskan apakah Anda layak dapat beasiswa atau tidak. Nah, kalau udah di Jepang sebenarnya kalau aku mau sedikit sharing, mungkin ada teman-teman juga yang sekarang yang lagi pengen ngelanjut S2 misalnya nih ke Jepang, peluang beasiswa di Jepang tuh sangat banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau pengen kuliah S2 atau mungkin ada yang mau S3 ya, mungkin udah S2 di Indonesia, kerja aja dulu ke Jepang, misalnya dengan visa Tokugino, cari peluang, cari chance untuk bisa masuk ke sini, terus sambil nyari-nyari informasi universitas yang ada di sini gitu. Nah, pastikan kita dapat beasiswa untuk kuliah supaya kita nggak taiheng banget kalau kita harus bayar uang kuliah walaupun ada menjo ya. Menjo biasanya bisa sampai gowari atau nanawari, tapi tetap aja kita harus bayar ratusan ribu yen dari arbaito kita gitu. Nah, jadi aku memutuskan saat itu kuliah lanjut S2, terus di S2 ini ada satu mata kuliah, dan mata kuliah ini memang ngebahas atau mengupas ya sangat detail terkait perusahaan Jepang terutama di industri manufaktur. Jadi saat itu kita bedah Toyota Seisang Hoshiki, kita bedah filosofinya perusahaan Honda. Terus kita juga bedah perusahaan-perusahaan Jepang lainnya yang ada di sini, karena banyak buku yang dijual sebagai best seller. Nah, itu kita bedah bukunya. Jadi kalau S2 kan kita lebih banyak, kita baca buku, kita bedah buku, terus kita brainstorming dan kita bahas apa yang ada di isi buku itu gitu. Jadi bukan dikasih textbook terus kita hafalin terus nanti kalau ujian kita jawab gitu, enggak. Kita lebih ke tanya jawab dan lebih ke FGD ya, forum group discussion saat kuliah. Nah, di situ aku mulai tertarik nih sama industri manufaktur di Jepang. Nah, akhirnya coba deh Shushoku Katsudo, ya kan? Shukatsu istilahnya kalau bahasa pendeknya. Nah, itu kita bisa Shukatsu itu waktu Daigakuin Ichinensei. Kalau dia Gakubu, dia bisa Shukatsu ketika dia Sannensei. Jadi ketika dia udah mau naik Yonensei, nah tinggal setahun lagi tuh dia harus mungkin mencari melamar pekerjaan. Nah, di Jepang tuh enaknya kita bisa mendapatkan naite lebih dahulu. Biasanya kalau perusahaan besar 2 tahap, dia ada naite, terus ada naite, baru nyushashiki gitu loh. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, ini alhamdulillah dapat 3 kesempatan. Saat itu ada Zensho Group, mungkin teman-teman pernah dengar dan lihat logonya. Zensho Group itu yang punya grupnya Sukiya, yang punya grupnya Gasto, jadi lebih ke food industry gitu loh. Karena kebetulan background saya dari Tokyo University of Agriculture, bisa masuk juga karena kita memang belajar ada terkait pangan dan gizi dan lain sebagainya. Walaupun penjurusan saya waktu S1 S2 nggak fokus ke pangan dan gizi itu, tetapi ada materi kuliah yang arahnya ke sana. Nah, terus juga saat itu juga dapat kesempatan dapat naite dari Denso, tapi Denso Indonesia. Saat itu Denso Indonesia masih ada di Sunter. Kalau sekarang kayaknya udah pindah semua ke MM 2100. Nah, satu lagi Yamaha. Jadi saat itu saya membandingkan, terus juga saudang sama sensei, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Yamaha Kabuski Gaisha. Bekerjanya masuk pertama tuh langsung di Yamaha Jepang ya? Ya, jadi Indonesia ya. Ya, jadi perekrutannya langsung dari Yamaha pusat di sini, di perusahaan kita. Nah, jadi dari situ barulah kita mulai berkarir sebagai staff. Jadi ya kita biasa ya kita masuk bersama-sama satu angkatan teman-teman orang Jepang juga. Nah, kebetulan kita training tuh ada istilahnya Shinjin Kenshu, ada yang Gijutsuke, ada yang Bunke, ada yang Rike. Nah, aku masuk yang Gijutsuke. Jadi belajar terkait teknologinya.
Nah, setelah kita training 3 bulan, ada Kojo Jisoo juga dan lain sebagainya, baru Haizoku. Nah, baru Haizoku, rata-rata perusahaan Jepang seperti itu. Tapi tergantung, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan trainingnya, bahkan ada yang 4 bulan sampai setengah tahun juga ada yang masih training baru Haizoku gitu. Tergantung apa kompleksitas si perusahaannya. Nah, setelah aku Haizoku, mulai bekerja sebagai staff. Nah, kurang lebih 2 tahun bekerja. Nah, setelah bekerja baru deh kita dikirim ke salah satu factory kita yang ada di Indonesia gitu. Nah, saat itu saya ditempatkan yang ada di Cikarang di MM 2100. Ya, gimana Teh Sesti? Ya, kan maaf ya, memotong nih. Soalnya saya pingin apa Mas Susan untuk menceritakan, kan masuk tadi tahun lulus kuliah itu kan tahun 2010. 2010. Ya, 2010. Sekarang itu 2023 ya, baru 13 tahun kan, Kang? Ya, kurang lebih. Jabatan di Yamaha yang di Indonesianya kan ini udah level direktur nih. Dan saya lihat cepat ya, habis direktur berapa bulan langsung bertugas di Jepang nih. Jalan cepat banget, jalan tolnya itu apakah ada moto hidup tersendiri gitu ya? Kemudian saya ingin tahu dengan profil yang sangat menarik ini kok bisa jadi anggota Kijang gitu. Saya pikir kita Kijang rata-rata memulai karir itu kan dari interpreter di in-house, ada interpreter freelance gitu ya. Tapi ini direktur tapi interpreter, ini kan sangat luar biasa gitu. Bisa nggak apa jalan tolnya tuh gimana tuh? Tadi begitu masuk Yamaha, apa sih yang bisa, mungkin ada bahan yang bisa di-share atau gimana? Oh, boleh. Iya. Ada. Oke. Kesempatannya ini lewat naik Shinkansen mungkin ya, waktu ini mulai karirnya. Iya, boleh. Oke, aku coba share ini ya, perjalanan karir ya, sekilas ya Teh ya, sebentar. Iya. Kita pengen lihat orang Indonesia ada penghargaan. Udah kelihatan belum Teh layarnya? Sedang. Oh iya, oke. Oke, kelihatan ya? Hai, ini teman. Ya, jadi tadi kan Teh Sesti juga udah sebutkan bahwa saya lulus di 2010 bulan 3. Jadi universitas di Jepang rata-rata ada yang lulus Haru, ada yang lulus Aki ya. Jadi kebetulan saya yang lulus di Haru. Jadi di bulan Maret 2010, kemudian masuk di bulan April. Nah, ini minta maaf nih, jadi udah dalam bahasa Jepang ya, teman-teman komunitas interpreter kan pasti makanan sehari-harinya kanji Jepang gitu kan. Nah, di sini jadi bulan April saya masuk, terus ini menjadi staff ya, tadi saya sampaikan kurang lebih selama 2 tahun hingga bulan April tahun 2012 ini saya masuk ke salah satu factory-nya perusahaan yang saat ini saya bekerja, yang ada di Bekasi di MM 2100. Oke, kita ada 6 factory ya saat ini di Indonesia. Nah, di situ memang ada program istilahnya tuh Maneja Koho Project. Jadi ini untuk youth leader di masa depan ini kita develop rekrut orang Indonesia, terutama mahasiswa dan mahasiswa Indonesia yang lulus dari Jepang itu langsung di Jepang, kemudian di training dulu ya, OJT dan lain sebagainya, disiapkan untuk menjadi manajer di Indonesia gitu. Nah, ini juga nggak hanya di Indonesia, kita juga siapkan juga untuk yang ada factory di Cina dan juga Malaysia. Dan rata-rata sekarang semuanya sudah sukses juga ya, angkatan saya yang waktu masuk di tahun 2010. Nah, terus dari situ kan mulailah berkarir di Indonesia, mulai dari manajer 1 ya, itu istilahnya mungkin kalau di perusahaan lain kayak junior manager, kemudian berkarir lagi karena ada prestasi dan juga ada banyak hal yang project dilakukan, dan alhamdulillah saya punya tim yang solid dan project itu bisa berjalan dengan smooth dan lain sebagainya. Kita mendapatkan ada salah satu penghargaan namanya YPM, ini Yamaha Productivity Management, ini kayak Kaizen Katsudo atau Kaizen Taikai ya. Masing-masing perusahaan mungkin nyebutnya beda-beda, tapi ini terkait masalah Kaizen Reward ya, tahunan, biasanya diadakan setiap tahun, diseleksi beberapa bulan sebelumnya ya, menjelang akhir periode. Nah, saat itu tim saya alhamdulillah menjuarai untuk Piala Presdir yang ada di pabrik Bekasi. Nah, dari situ karena kita ada prestasi ya, saya dan tim ya, saya alhamdulillah dipromosikan, member tim saya juga sama-sama kita promosi naik. Jadi
kita sama-sama maju bareng gitu lah, kerjain project bareng, majunya juga sama-sama bareng. Di tahun 2015 loncat dari manajer 1 ke manajer 3. Nah, ini mungkin kalau boleh dibilang mungkin kayak dari junior manager ke manager lah levelnya. Nah, habis itu ada project lagi yang kita kerjakan dan alhamdulillah projectnya juga berhasil, smooth dan lain sebagainya. Akhirnya bisa dipromosikan menjadi manajer 4. Nah, manajer 4 tuh udah yang paling tinggi, mungkin kalau kita bilang senior manager kalau di perusahaan lain. Nah, kebetulan juga di tahun 2017 ini ketika saya promosi ke manajer 4, itu ada pertandingan lagi namanya Yamaha Awards. Nah, ini lebih tinggi lagi, lebih bergengsi lagi, skalanya dunia, skalanya global. Jadi global scale, bukan hanya satu pabrik atau satu area Indonesia, tetapi kita melawan tim yang ada di seluruh dunia. Pabrik Yamaha ya, yang ada di seluruh dunia ya. Betul, betul. Nah, dari situ ada project lagi yang kita kerjakan. Jadi dari project ke project lah istilahnya. Dari project ke project yang kita kerjakan, bahkan saat itu saya diminta untuk memimpin 3 section sekaligus ya. Jadi ada section A, B, C. Biasanya manajer tuh 1 section aja udah ribet gitu. Ini 3 section dipegang sama 1 orang dan alhamdulillah jadi dengan tim yang solid juga tadi ya. Dan juga dukungan keluarga, orang tua terutama papa mama saya yang selalu dukung ya, walaupun kadang kalau pulang kerja weekend pulang ke Bogor itu wah rasanya capek banget ya megang 3 section, tapi habis kita curhat dan lain sebagainya itu selalu dapat isinya apa yang namanya kayak mentoring lah dari papa sama mama gitu. Jadi dari situ dukungan keluarga juga kuat ya, alhamdulillah proyeknya juga bisa berjalan smooth juga. Nah, karena dari situ dipromosikan menjadi DGM, Deputy General Manager. Nah, ini saya tempuh dalam waktu kurang lebih hanya 6 tahun ya. Jadi ini alhamdulillah. Ini ada faktornya banyak ya, faktor prestasi ya, faktor lakinya juga ya. Kemudian faktor yang paling penting salah satunya tekizai tekisyo. Jadi saya tuh ada di tempat yang tepat, di time yang tepat dengan orang-orang yang tepat juga gitu loh. Jadi apa ya, the right man in the right place gitu istilahnya. Kebetulan aja gitu loh. Jadi semua nyambung. Nah, itu dalam 6 tahun dari manajer bisa naik ke deputy general manager. Nah, setelah itu hanya berselang 1-2 tahun, kebetulan saat itu kita menghadapi COVID ya di seluruh dunia di bulan Maret 2020. Kita sama-sama ingat COVID pertama di Indonesia awal Maret. Nah, di situ diminta menjadi ketua Satgas untuk 1 pabrik ya, dan pabrik yang saya pimpin ini untuk Satgasnya ini menjadi parameter 6 pabrik lainnya. Nah, total employee-nya ada 15.000 se-Indonesia dari 6 pabrik. Jadi kebayang udah punya tanggung jawab baru kebetulan saat itu, ditambah lagi jadi ketua Satgas. Jadi udah makin pusing. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin nothing tulus, kita jalanin dengan ikhlas, dengan tulus dan juga tekun, teliti dan sebagainya. Dan pastikan kita selalu horenso ya sama pimpinan, itu yang paling penting tuh. Jadi karir saya ini saya memastikan bahwa horenso itu saya lakukan dengan baik, kemudian ya kita berusaha, berikhtiar, berdoa, dan kita juga mensupport tim kita gitu. Jadi kita maju tuh bukan karena kita mau dipromosiin sebagai pimpinan, tetapi kita maju tuh untuk departemen kita, untuk perusahaan kita, dan untuk perusahaan grup seluruh dunia gitu. Jadi pikirannya saya bawa ke arah sana tim saya gitu. Karena masing-masing manajer punya style masing-masing, dan kebetulan saya termasuk manajer yang umurnya cukup muda ya saat itu ya gitu. Nah, sekali sama saya. ya, dan terus di 2021 ya alhamdulillah dipercaya sama kantor pusat menjadi general manager di departemen HRGA, kemudian merangkap sebagai direktur HR. Karena seperti aturan ketenaga kerjaan di Indonesia bahwa untuk masalah kepersonaliaan direktur harus orang lokal, tidak boleh orang asing. Di semua perusahaan juga ada direktur lokalnya, pasti ada. Ya, insya Allah seperti itu kalau perusahaan asing. Kecuali perusahaan lokal, BUMN atau perusahaan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat itu, nah tim kita yang tadi saya punya tim Satgas kan dibentuk tuh di awal periode COVID. Ternyata apa yang kita lakukan itu menjadi parameter pabrik kita yang ada di Indonesia, terus juga Malaysia, karena kemungkinan kita dekat ya, secara etnik kan ya mungkin sama-sama Asia Tenggara. Terus ternyata apa yang kita programkan itu menjadi juara 1 se-Kabupaten Bekasi dari ribuan perusahaan yang ada dari segi protokol kesehatan. Gitu. Nah, di situ tuh kita juara dari
dari semua pabrik yang lagi struggling atau lagi susah payah menghadapi COVID ya, dan juga karyawan juga mungkin banyak yang kena COVID ya, sakit dan lain sebagainya. Nah, kebetulan banyak aturan internal yang kita buat, dan itu pastinya menerjemahkan dari peraturan PPKM ya, kan PPKM-nya juga saat ini sudah dihapus. Peraturan PPKM saat itu menjadi peraturan mekanisme yang lebih fleksibel, tetapi pabrik nggak perlu stop gitu loh. Jadi kita tetap bisa bertahan, berjalan sangcoku, bahkan kita jalan 3 shift. Lagi di tengah-tengah orang ganasnya COVID tuh tahun 2020, 2021 sampai 2022. Nah, itu dapat apresiasi gitu loh. Jadi bahkan apa yang tim kita buat, jadi bukan saya, tim kita buat sama-sama, itu menjadi parameter Kabupaten Bekasi untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustriannya. Jadi terkait sama protokol kesehatan. Nah, karena dapat penghargaan dari Kadisnaker ya, dan juga dari Pak, kita dapat reward juga dari Pak Bupati Bekasi saat itu. Ternyata tema ini menjadi salah satu tema unggulan di dalam kejuaraan Yamaha Award yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi sebelumnya udah pernah juara dengan tema yang berbeda, kebetulan tema logistik, supply chain management, atau terkait Sesang Kahri dan lain sebagainya, lebih ke Butsuryu Kaikaku atau Butsuryu Kaizeng. Nah, ini dari sisi COVID-19. Nama kategorinya tuh Bolstering Business Award. Jadi lebih ke kategori umum. Ya, jadi sumbangsi kita terhadap perusahaan, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa. Nah, dari situ muncul lagi. Jadi muncul lagi di kancah internasional ya, Yamaha Awards. Nah, terus juga tadi pas kebetulan diangkat menjadi GM dan menjadi merangkap sebagai HR Director. Nah, kebetulan kemarin alhamdulillah dipercaya juga untuk datang dan bekerja sebagai ekspatriat di kantor pusat per awal Oktober tahun 2022 lalu gitu. Nah, tugasnya ini lebih ke bagaimana kita mentransformasi sistem kantor pusat, karena umur perusahaan kami sudah lebih dari 135 tahun, yang lebih ke arah modern dan lebih ke global. Nah, inilah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh saya dan tim untuk sisi health, safety, and environment. Jadi lebih ke health and safety-nya, tapi environment-nya kita juga harus pastikan. Dan ini terkait sama ISO 45001 dan ISO 14001 pastinya, karena di situ ada safety, ada environment, dan ada satu juga yang harus kita develop terkait global human resource. Nah, ini supaya di Jepang ini kita butuh, termasuk di company, di perusahaan kami dan juga perusahaan lain, kita nggak bisa lagi hanya mindset-nya itu kalau forum focus group discussion itu tim intinya tuh hanya Nihonjin tuh udah nggak bisa lagi sekarang, karena udah sifat skalanya global secara perusahaan. Jadi harus ada sisi dari wakil dari orang asing yang ada di luar Jepang, terutama yang mungkin karyawannya paling banyak gitu. Nah, kebetulan Indonesia, Cina termasuk karyawan yang paling banyak. Nah, mereka mendatangkan beberapa GM mungkin muda yang baru jadi dipromosikan di masing-masing pabrik untuk datang menjadi ekspatriat di sini. Jadi kayak kebalikan ekspatriat yang datang ke Indonesia. Jadi kita ngomongnya gyakujuzai ya, atau shuko, atau ya chuzai ke Jepang ya, nihonge no chuzai. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan mungkin tadi pengen nyela dikit, tapi aku biar jelasin satu rangkaian. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nggak apa-apa, maafkan. Soalnya ternyata udah banyak beberapa pertanyaan udah masuk walaupun belum dibuka gitu. Jadi saya takut. Padahal baru opening ya. Padahal kita baru kenalin diri aja kurang lebih ya. Mungkin pertanyaan bisa nanti agak di tengah-tengah. Jadi udah ada 3 orang ada 3 orang yang bertanya. Tapi saya mau sedikit ulas dulu ya. Nih, jadi sebentar dari Uli ya, tantangan. Serinya stop dulu ya, Teh. Serinya aku stop dulu ya. Oh iya. Iya, boleh di. Iya, oke. Tadi kan saya penasaran tuh, mungkin yang lain juga dengan karir secemerlang itu gitu ya. Kok masih berkarir maksudnya bisa punya pekerjaan, pernah menjadi interpreter juga gitu. Nah, itu di masa-masa kapan tuh, Kang? Terusnya kan kalau yang motonya kan Jibungi Kibisiku, ya Tanimi Yasasiku.
Ya, buat para penanya nanti ya, saya akan sampaikan juga pertanyaan. Tapi ini masih sejalan dengan moto apakah prestasi ya yang tadi Nasusang dapat itu ya, yang dibacakan sampai akhirnya. Saya juga lihat nih tadi kan bahwa ditugaskan ke Jepang itu dalam rangka bukan hadiah jalan-jalan ya, Kang ya. Berarti ada prestasi, terusnya mungkin ada kebutuhan di sana juga. Dan kan menarik ya. Tadi belajarnya pertama pertanian ya, walaupun IT untuk teknik pertanian gitu ya. Kemudian belajar lagi bisnis ya, industri global ya, terkait industri perusahaan dengan contoh-contoh kasus perusahaan-perusahaan besar di Jepang yang dibedah. Kemudian dipraktekin tuh ilmunya sama Nasusang ya. Ternyata hasilnya adalah tadi ya, karir yang jalannya pakai Shinkansen gitu ya, cepet banget. Dan juga banyak penghargaan yang sangat bergengsi karena penghargaannya itu bukan lagi bersaing untuk di Pulau Jawa atau di Indonesia ya, tetapi global ya. Nah, motonya itu dijelaskan deh Kang. Maksud dari motonya tadi bagaimana tuh mengaplikasikannya sehingga kok jadi hasilnya seperti yang sekarang ini gitu. Siap, oke. Aku bahas tadi mungkin TSST udah banyak nyinggung beberapa pertanyaan juga dari TSST yang belum aku jawab. Jadi aku jawab dulu, kapan nih masuk Kijang gitu kali ya, simpelnya ya. Nah, ini ngapain Kijang gitu. Oke, ya jadi gini. Dalam perjalanan karir tadi mungkin tadi saya sharing, mudah-mudahan tadi teman-teman semua menyimak slide sederhana yang tadi saya sharing ya. Di tengah perjalanan saya melakukan Kaizen, di tengah perjalanan saya melakukan Kaikaku. Jadi selain continuous improvement, melakukan reformasi habis-habisan ya terhadap saat itu terkait supply chain management ya. Jadi total logistic solutions-nya grup kami, gimana caranya dengan ilmu yang saya dapat ketika saya kuliah, karena waktu S1 saya lebih fokus ke sistem informasi, S2-nya saya lebih fokus ke business management. Jadi tapi saya bukan lulusan MBA ya, karena saya lulus dari Tokyo University of Agriculture yang memang bukan notabene MBA, tapi belajarnya lebih ke arah juga MBA juga, selain tadi terkait ngebedah industri manufaktur Jepang ya. Nah, kiblatnya saya adalah Toyota. Nah, ini minta maaf saya sebut Toyota karena orang kalau udah ngomong Toyota, siapa sih yang nggak tahu sama Toyota gitu kan? Apalagi sama TPS-nya, Toyota Production System, Toyota Sesang Hoski. Nah, di sesi ini aku nggak akan ngebahas Toyota Sesang Hoski itu seperti apa gitu, tapi dari mindset-nya Toyota itu aku coba blend ke dalam program Kaizen yang ada di perusahaan kami yang ada di Indonesia ya, di factory yang sampai tahun lalu saya bekerja di sana. Nah, di tengah jalan itu karena kita terlalu melihat di internal, jadi kita melihat di satu PT, satu perusahaan dengan skala karyawan 4.200. Terus aku coba terbang ke Pasuruan, kita punya dua pabrik yang ada di Pasuruan dengan skala karyawan itu juga cukup besar. Nah, terus ke Pulau Gadung kita juga punya 2 pabrik di sana. Aku belum menemukan jawaban yang aku mau nih untuk ide dalam proses tadi ya melakukan Kaizen untuk perbaikan efisiensi, efektivitas, efisiensi, ya QCDSI lah lengkap lah, quality, cost, delivery, kemudian safety dan environment. Nah, itu kita mau kombinasikan QCDSI semuanya dalam one package supaya perusahaan bekerja lebih baik lagi. Nah, terus aku browsing iseng-iseng gitu ya. Gimana caranya supaya aku bisa masuk perusahaan lain dengan jalur yang tidak sulit gitu. Jadi bukan mengajukan kunjungan pabrik atau factory tour antar perusahaan ya, dengan berkirim surat terus nanti dibalas, oh ya boleh nanti kita welcome bulan depan ya. Terus nanti berapa orang, nanti kita kojo kengaku dan lain sebagainya. Nah, itu terbatas tuh karena kan masing-masing perusahaan tertutup ya. Pasti punya rahasia masing-masing. Nah, jalan yang mana yang bisa aku ambil supaya aku bisa lihat dunia luar? Oh, ternyata interpreter bisa masuk ke perusahaan tersebut supaya kita bisa melihat dunia luar lebih baik lagi gitu. Nah, akhirnya browsing deh di Google, muncul Kijang, ketemu Kijang,
Terus kalau mudah-mudahan hari ini Kang Ali Sarli juga hadir. Hapunten Kang Ali. Nah, itu pertama kali aku WA Kang Ali. Kang, aku boleh dong ikut Kijang daftar. Jadi aku masukin tuh data-data di website Kijang. Mudah-mudahan sekarang juga website-nya masih eksis ya. Jadi masukin, terus di-invite deh sama Kang Ali, terus berkenalan. Nah, Kijang punya Kopdar gitu. Nah, aktif deh, mulai ikut aktif Kopdar tuh 2017. Nah, mulai kenal banyak teman-teman yang seprofesi, artinya yang bekerja juga banyak di perusahaan Jepang, entah sebagai in-house interpreter, sebagai freelance, atau mungkin dia udah nggak interpret, tetapi dia memegang jabatan di perusahaan Jepang, tapi hanya dia berkontribusi juga untuk Kijang networking-nya gitu kan. Karena bisa jadi di perusahaan kita interpreternya resign, kita butuh interpreter ya kan, kita bisa invite dari Kijang gitu. Jadi misalnya sharing pekerjaan juga gitu. Sesuai dengan motonya Kijang kan give, nanti di ujung baru take-nya gitu deh. Jangan take dulu di awal, jadi jangan ngarepin banyak hal dulu di depan, tapi nothing dulu saya give, baru take di ujung. Nah, masuk deh ke komunitas Kijang. Nah, aku mulai melihat beberapa peluang. Jadi dengan N1-ku, dengan mungkin kemampuan interpreting juga, karena selama ini bekerja kan bagaimana kita mentransfer teknologi, bagaimana kita menjadi jembatan, istilahnya kakehasi antara Indonesia dan Jepang ya, di grup kami, supaya pekerjaan itu berjalan dengan lancar gitu. Ya basicnya adalah mulai menerjemahkan dari Sagyo Kijungsho. Jadi Sagyo Kijungsho yang itu dari Nihongo, kita terjemahin ke Indonesia Go. Nah, secara nggak langsung, walaupun kita bukan sebagai penerjemah ya, gitu ya, kita sebagai lulusan Jepang yang juga kuliah di Jepang, secara nggak langsung itu terasah skillnya gitu loh. Oh ternyata skill ini bisa digunakan nih gitu untuk satu cari pengalaman, kedua alhamdulillah nambah tabungan gitu kan. Karena kan sambil kita kerja, oh ternyata di weekend kita bisa ambil job juga. Misalnya di hari Sabtu ada seminar, kita bekerja kan Senin sampai Jumat kan. Nah Sabtunya kita bisa ambil job tersebut sebagai freelance. Nah, disitulah aku mulai menemukan ide-ide brilian dengan aku bisa masuk ke, ya aku nggak sebut nama perusahaannya, tapi banyak pabrik aku keluar masuk dari yang ada di Karawang, ada yang di Cikampek, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, itu in out lah, karena kita sebagai freelance interpreter ya, penerjemah lepas. Nah, di situ banyak ide yang aku bisa ambil, tapi kita juga punya kode etik, artinya mungkin kita mengambil foto ketika kita ada di Gemba untuk kebutuhan pekerjaan interpreternya, tetapi ketika kita mau bawa atau sharing ke perusahaan kita juga itu tidak kita buka secara vulgar dan tetap menjadi rahasia klien ya, tetapi insight-nya ataupun ide briliannya yang wah di sana ada teknologi seperti itu, kok aku nggak kepikiran ya di tempatku. Wah itu bisa jadi kita nggak mencuri teknologi, tetapi kita bagaimana mentransformasi teknologi dia yang sudah bagus ke dalam budaya pekerjaan kita yang seharusnya bisa kita rubah supaya lebih baik lagi. Nah, itu kakeknya aku ikut Kijang gitu. Jadi kita punya setahun kan kita punya 365 hari. Nah, kita mau gunain 365 hari full bekerja atau tidak tergantung kita, bener gak Teh? Nah, aku coba gunain waktuku ketika weekend. Terus kalau misalnya dia terjemahannya lebih ke dokumen, ya berarti kan aku bisa kerjakan di malam hari ataupun di weekend juga gitu. Jadi artinya dengan kita menerjemahkan dokumen, kita melihat banyak SOP perusahaan yang mungkin jauh lebih bagus dibandingkan SOP perusahaan kita gitu. Wah ternyata ada pola bikin skema mekanisme atau skemi suatu kegiatan dalam suatu project atau suatu departemen tuh seperti ini bagusnya gitu. Nah itu kita ambil positifnya. Gitu. Nah itu tuh kakeknya aku masuk ke dalam Kijang gitu. Nah cuman sekarang karena udah semakin sibuk dan lain sebagainya, ya udah nggak bisa lagi kayak waktu jadi manajer dulu gitu. Jadi udah hampir paling spot-spot aja, dan itu lebih ke spesifik sih pekerjaannya gitu. Dan itu kita ambil di waktu weekend. Kebanyakan seperti itu. Kalau misalnya di hari kerja pun ya sesuai, kita juga masing-masing bekerja di perusahaan kan punya aturan istilahnya perjanjian kerja bersama ya, PKB antara kita dengan perusahaan. Ya selama kita menggunakan misalnya kita bekerja freelance ya, secara freelance bukan terdaftar sebagai karyawan di suatu perusahaan lain, itu kan kemungkinan melanggar peraturan pekerjaan, peraturan kerjanya. Nah ini kita ambil misalnya di waktu-waktu cuti gitu. Nah cutinya tinggal mau kita manfaatkan buat liburan keluarga atau buat nambah ilmu. Nah kalau aku lebih
aku balancing deh di situ gitu, nyari ilmu juga supaya untuk memicu pola pikirku ke depan, ini supaya jauh lebih baik lagi gitu. Mungkin apa ya, lebih apa ya, nge-refresh otak nih supaya kita nggak hanya ngelihat dunia kita aja gitu, tapi di luar Jangan selalu itu. dalam masalah gitu ya, bisa lihat Iya, dari jauh, bisa betul, lihat juga betul. contoh-contoh lain. Betul, karena biasanya Kaizen itu biasanya ini apa pengalamanku selama ini tuh, Kaizen tuh bisa luar biasa hasilnya kalau dilihat dari Dai Sangsha gitu. Jadi orang ketiga yang lihat kita dari luar, Lebih ternyata objektif. ternyata dia akan memberikan ide yang lebih objektif dengan tidak malu-malu, tanpa ragu dia menyampaikan idenya gitu. Nah, itu sebenarnya yang aku inginkan saat itu gitu, karena mentok ya di beberapa hal. Nah, akhirnya dari situlah banyak ide yang keluar, terus ya tadi bisa juara di eventnya, bukan eventnya Indonesia aja atau di satu pabrik gitu kan, kita udah lewatin dapat reward dari presidir di perusahaan, itu aja udah senang banget, satu tim udah senang banget gitu, kita makan-makan di Sushi Tei deh sambil karena dapat reward, dapat uang dan lain sebagainya. Terus kita ngalahin area Indonesia, terus kita ngalahin pabrik yang ada di Cina gitu kan, diadu nih semuanya, terus baru naik ke global gitu, ke seluruh dunia. Nah, dan biasanya kalau rewardnya, hadiahnya, yang juara diterbangkan ke Jepang, ada tripnya seminggu, dikasih tiket jalan-jalan. Nah, itu plusnya anggota timku yang sama sekali nggak pernah naik pesawat gitu ya, ini sekalinya naik pesawat, naik pesawatnya ke luar negeri gitu, bukan yang jarak dekat gitu, tuh senengnya bukan main gitu. Jadi awalnya luar biasa susah ya, karena kita ngelakuin hal-hal yang lebih, kalau boleh dibilang, menduksai gitu. Jadi Halo, Asusa. Oh, rekan-rekan, mungkin ada sedikit gangguan koneksi ya. Tadi kita dengar ya paparan dari Asusa. Sudah kembali ya. Oke, barusan ini ada gangguan sedikit ya, Asusa. oh Hai. iya, Oke ya, sekarang oke, ya. sudah oke. Iya. Ya, terima kasih sekali nih, Nasusa. Banyak banget yang bisa diambil ya. Kan kalau sepengetahuan saya tuh kita bekerja bisa ilmunya nanti dipakai ya, karena udah tahu permasalahan, bisa dipakai sebagai waktu kita jadi interpreter. Kalau Nasusa tadi selalu unik ya jalan ininya ya. Jadi menjadi interpreter untuk mengambil ilmu untuk diterapkan ke bidang pekerjaan yang sekarang. Itu luar biasa. Soalnya ada beberapa pertanyaan nih, Kang ya. Nasusa, saya lupa ya. Enaknya panggilnya Kang sih soalnya. Siap deh. Ya, jadi kan tadi kan kalau Nasusa itu memang pada waktu masih kuliah S2 udah memulai mencari informasi pekerjaan ya. Tadi ada 4 perusahaan yang menerima, tapi Nasusa sendiri memilihnya yang Yamaha ya. Dari ini Cikasang ini juga interpreter juga ya. Ingin bertanya itu bagaimana caranya kalau untuk mau apply gitu, perusahaan yang di Jepang sekarang kan bekerja di Indonesia ya. Kemudian juga dari Muhammad Fazisa sama Fariksan ya, ini menanyakan motivasi buat belajar bahasa Jepangnya gimana nih gitu ya. Tadi kan kalau untuk motivasi bekerja tadi itu ya, yang kita harus bisi ya kepada diri sendiri ya. Kalau ada tekatan. Ya, itu aku belum jelasin tuh. Nanti aku jelasin ya. Yang Jibun Ikibushi itu tanding. Satu lagi terusnya ada Uci tadi kebetulan ya tanya, tapi saya belum sempat baca, udah skip ya. Itu nanyanya tantangan yang dihadapi. Mungkin ya Kang ya, tantangan yang dihadapi karena kan sekarang bekerjanya di tadi ya perusahaan besar, tapi di Jepang dengan segala beban moral kita pasti ya, kalau didatangkan ke Jepang kan ketahuan nih gitu. Sebenarnya kebanggaan orang Indonesia dipanggil untuk katakanlah membantu di sana gitu ya, tapi pasti ada tantangan ya. Jadi ada 4 tuh Kang, kalau bisa sempat dijawab semuanya dijawab semuanya. Oke, yang gampang dulu ya, nanti ingetin aku TSST ya, aku jawab satu-satu. Jadi motivasi belajar dalam bahasa Jepang, kalau ini udah pasti hukumnya wajib ya. Kalau kita dalam Islam sholat 5 waktu wajib, kita ke Jepang belajar Nihongo itu udah wajib, nggak boleh males. Itu yang pertama. Nah, terus saat itu motivasiku adalah belum kepikiran mau kerja di Jepang, karena saat itu kan ya masih umur berapa ya, 18 tahun ya, datang ke Tokyo,
tahun 2004, terus namaku kan ada Muhammad, depannya nih M ini kan Muhammad Nasrul Pradana. Jadi beberapa tahun silam kejadian WTC sempat disangka nih jangan-jangan kamu jaringan Al-Qaeda bla 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 gitu karena nama Muhammadnya rada-rada sensitif lah saat itu ya 2004 ya. Kalau sekarang mah udah oke banget, yang namanya Muhammad Dosang tuh banyak banget di Jepang gitu. Ya orang Muslim juga selain orang Indonesia. Jadi nggak kepikiran dulu kerja di Jepang karena mungkin nggak kuat sama musim dingin. Jadi pertama kali fuyur di Jepang itu waktu Ichinengse, wah ini berat banget kalau setiap tahun seperti ini gitu. Itu pun aku ada di Tokyo gitu. Gimana orang yang tinggal di Nagano, gimana orang yang tinggal di utara di Hokkaido dan sebagainya lebih dahsyat lagi gitu. Nah, jadi motivasinya ya aku harus bisa secepat mungkin track bagaimanapun aku harus paham apa yang dikatakan sensei setiap dia mengajarkan suatu mata kuliah. Nah, alhamdulillah senseinya juga tadi ya dia komunikatif dalam bahasa Inggris. Kemudian juga banyak juga yang punya project waktu dia dengan IPB ya, atau dia projectnya di Indonesia, ada dengan Unpad, ada dengan UGM ya, dengan Fakultas Pertanian ya dan lain sebagainya. Jadi sedikit-sedikit banyak juga yang bisa bahasa Indonesia. Jadi di situ semakin terpicu untuk secepat mungkin memahami bahasa yang mereka sampaikan. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Kita ada target gitu. Pertama, tahun pertama aku harus lulus Sankyu ya gitu. Dulu Yongkyu, udahlah Yongkyu kan udah belajar di kampus seminggu 3 kali, Yongkyu insya Allah lah gitu ya. Bukan meremehkan, tapi Yongkyu insya Allah ya. Memberi target ya, harus berani ya. Jadi harus ada target. Betul. Apalagi dulu Nihongo no Ryokushiken tuh cuman neng ni ikai gitu, shikanai. Sekarang setahun 2 kali, lebih banyak chance-nya gitu kan. Status sekali. Nah itu jadi chance-nya mumpung masih muda, mumpung masih dulu kan gini ya. Kita ada di Tokyo. Nah, sekarang kita dapat beasiswa bisa Arbaito. Nah, arahnya mau lebih banyak main atau mau belajar gitu. Karena godaannya banyak kalau di Tokyo. Mungkin teman-teman uang atau mau ini ya? Mau belajar. Betul, kebetulan kampus kita dari Setagaya, Setagaya kampus itu cuma 20 menit ke Shibuya naik bis. Waduh, kalau udah ke Shibuya, udah deh belanja ke sana sini dan lain sebagainya. Zaman dulu Uniqlo belum sebesar ini juga. Ya kan? Banget ya, Setagaya banget gitu kan, Setagaya. Nah, jadi ada target. Kalau tadi yang nanya motivasinya aja, ada bikin target aja. Tahun ini pokoknya aku harus komitku lulus Sankyu. Dah. Nah, gimana caranya supaya lulus Sankyu? Nah, kita pasti nggak nyaman. Hai. Agak sedikit gangguan ya. Nah, susah. Nyaman itu di kemudian hari gitu. Jadi percaya bahwa proses itu lewati proses itu dengan baik gitu, ya. Jadi karena orang sukses itu nggak naik lift gitu. Orang sukses tuh nggak naik lift dari lantai 1 tiba-tiba ke lantai 18, nggak. Orang sukses tuh naik tangga pelan-pelan gitu. Jadi emang harus prosesnya dilewati. Nah, dari target itu memotivasi kita untuk belajar lebih baik lagi, dan usaha, ikhtiar, berdoa, kemudian gali informasi sebanyak-banyaknya, karena setiap kali kita ujian pasti ada triknya. Nah, itu yang paling penting kan. Orang jago bahasa Jepang belum tentu tanpa dia belajar. Orang ini, bahkan orang Jepang pun ya, kadang kalau disuruh baca soalnya IQ atau N1, wah susah juga ya gitu kalau nggak belajar, karena ada waktu. Bilang susah ya. Ada time limitnya dan sebagainya. Nah, itu di target. Nah, dengan ada target pasti bisa smooth. Nah, itu advice dari aku. Ya kan, targetkan dulu deh. Jadi jangan langsung aku mau N1 deh tahun depan, enggak, step by step deh. Kalau sekarang kan ada Ngo, Nyong, Nsang, Ni, Nichi gitu kan. Nah, terus kalau advice-ku dari Nikyu ke IQ kalau bisa dikasih selang setahun boleh ya, tapi kalau pengen lebih prepare lagi 1,5 tahun, karena sekarang kan di Juni sama di Rokugatsu Junigatsu kan ada kan. Jadi biar belajarnya lebih panjang gitu. Walaupun kadang ada yang ntar gue nembak deh, siapa tahu lulus gitu. Kalau buat lulus aja, belajar otodidak selama 6 bulan, banyak buku yang menjual bahwa belajar Nihongo supaya lulus N1 nih atau N2 lah ya, N2 atau N1 tuh banyak triknya gitu. Tapi percaya deh sama aku, nanti ketika kita praktekkan di kehidupan sehari-hari atau mungkin di dalam perusahaan,
itu malah kita punya N1 tapi level di Honggo kita tuh kayak Sangkyu gitu loh, atau mungkin belum sampai IQ ya, meni-Q lah gitu, walaupun kita punya IQ. Kenapa? Karena ya tadi kita mengandalkan ada hitung kancing dan lain sebagainya gitu. Nah untuk Nihongo aku lebih advice ke teman-teman belajar sungguh-sungguh supaya nanti ketika kita bekerja di perusahaan Jepang itu bumponya semua kepake, walaupun nggak semua bumpo IQ dipakai ya. Bahkan orang Jepang bilang ngapain kamu pakai bumpo seperti ini, kata segitu yo secara hyogengnya gitu. Nah itu kan apa namanya, ada adjustment. Jadi belajarnya step by step, dan kita lulus IQ itu ya menurut aku setahun 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun belajar tuh menurut aku bisa. Nah, terus apalagi kalau yang sastra Jepang, kalau sastra Jepang makanannya sehari-hari emang belajar Nihongo, jadi ya seharusnya bisa lebih cepat lagi lulusnya. Itu dari pertanyaan terkait Nihongo. Nah, terus tadi yang kedua terkait permasalahan ya atau challenge ketika tantangan ya bekerja di sini ya, TSST ya. Oke, tantangannya pasti ada dan jujur sangat besar, dan orang Indonesia yang mungkin punya yakushoku cukup tinggi di beberapa perusahaan saat ini ya, mungkin juga ada apa namanya, ada yang sudah jadi shokucho, ada yang jadi ya mungkin di luar, mulai dari shidoing dulu shokucho, kemudian mulai dari apa kacho dairi, kacho, terus dia berkarir lagi ke bucho dan lain sebagainya. Setiap kita naik satu step, apalagi saat ini aku membawahi orang Jepang semuanya dan juga membawahi global jadi pabrik sedunia gitu. Nah ini challenge-nya adalah bagaimana aku bisa mentransformasi semangat kerjaku yang aku lakukan kurang lebih 9-10 tahun ketika berada di Indonesia dari 2012 sampai 2022. Aku tularkan ke teman-teman yang ada di sini. Itu yang pertama, ke timku dulu. Jadi aku harus ngebentuk tim yang seperti aku bentuk 10 tahun yang lalu gitu, orang-orangnya. Jadi teman-temannya tuh harus satu paham deh, satu visi, satu misi sama aku dulu gitu. Walaupun awalnya mereka mungkin nggak nyaman gitu. Aku nggak setuju sama pola. Halo, kita tunggu sebentar ya. Ada gangguan lagi sedikit. Natsu-san? Ya, oke. Ya, barusan agak terhenti sebentar, sedikit freeze. Ya, mungkin yang terakhir, bagian terakhir bisa diulangkan. Kan kalau dulu mungkin yang 10 tahun yang lalu kan, Natsu-san kan lulus S2 dari Jepang. Jadi ditugaskan di Indonesia. Ini agak udah bawa sedikit ini ya. Maksudnya prestis lah gitu. Jadi beda ya, orang Indonesia mungkin akan menganggap, aduh lulusan Jepang. Mungkin ada apresiasinya ya. Kalau ini kan dari Indonesia datang ke Jepang, mau ngapain kamu? Mungkin ya ada yang sebagian gitu ya. Kamu jadi belajar di sini gitu. Nah itu mungkin ya. Tadi yang terakhir dong Kang diulang soalnya tadi ini freeze. Oke. Ya, jadi gini, waktu 10 tahun yang lalu juga aku menghadapi masalah yang sama. Artinya gini, aku nggak ngomong itu ijime ya. Aku selalu anggap masukan, kritikan itu aku anggap tuh hal yang positif. Dan sebisa mungkin kita nggak ngegeng guys. Artinya gini, oh kita tuh lulusan Jepang, maka makan siangnya, rapatnya biasanya duduknya ngumpul-ngumpul sesama lulusan Jepang gitu. Kalau perusahaan besar kan biasanya ada lulusan Jepang dari universitas ini, si A, si B, si C, kadang ngumpul bareng gitu. Terus kita jarang ngeblend sama manajer lokal. Nah itu istilahnya pasal 1 yang aku boleh sharing nih di forum ini, kalau teman-teman ada yang ngambil jalur karir seperti aku, jangan ngegengs guys, ini ya itu, karena itu yang akan membuat kita lebih sempit pikirannya dan kita nggak bisa melakukan perbaikan secara keseluruhan gitu. Jadi kita cuman ya udah, aku cuman ngurusin sectionku, semuanya udah apa, zonanya sudah nyaman, anak-anak nggak ada yang komplain, penilaian rapi, ya kan, terus semua happy dengan penilaian, dengan bonusnya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mempersempit jalur karir kita. Jadi, sekali lagi kita harus jadi orang yang lebih fleksibel, intinya gitu. Tapi juga jangan mau istilahnya lebih dikontrol sama orang lain. Kita harus tetap punya visi misi kita. Gitu. Emang nggak nyaman, tapi walaupun nggak nyaman, karena kalau kita mau melakukan yang orang lain nih, atau tadi ya saya bilang sesama manajer yang dia nggak mau ngelakuin hal itu selama bertahun-tahun, tapi aku datang tiba-tiba aku mau ngelakuin hal itu gitu, maka kita punya chance akan mendapatkan sesuatu yang orang lain itu tidak mampu dapatkan. Nah, kemenangan itu kita lihat mungkin kemenangan itu manja ya. Jadi kita harus jemput tuh kemenangan kita dengan kebenaran,
dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan sehari-hari kita bekerja. Nah, dengan ini kita bisa menjadikan keinginan membahagiakan mungkin tim kita, keluarga kita, perusahaan kita, ya kan, menjadi motivasi kuat ya, dan mendorong kita akan terus bekerja keras gitu loh. Jadi intinya if you don't have what you want, ya work harder. Ya mau nggak mau kamu harus kerja keras karena supaya kita tahu passion kita tuh di mana gitu loh. Nah, jadi tadi balik lagi waktu aku pulang dari Jepang juga tetap ada teko lah ya, ada perlawanan gitu. Ini bocah baru belum 30 tahun saat itu tuh udah jadi manajer, sedangkan banyak levelnya di bawah saya, ada supervisor, ada leader, umurnya udah mau 50, itu belum promosi ke posisi itu gitu. Tapi kita sifatnya maunya berbagi. Jadi balik lagi tadi ke moto Kijang, berbagi, take-nya di ujung aja. Dan alhamdulillah karena kita terus berbagi, orang akan simpati kok sama kita gitu loh. Terutama itu yang saya rasakan ya, gitu. Akhirnya ikut ya, kita mau perbaikan apa mungkin jadi percaya dan support ya. Betul. Nah, jadi balik tadi ke TSST yang tadi singgung, coba jibung nih Kibisku Tani ini ya Saskia itu maksudnya gimana? Jadi aku harus disiplin kibisi sama diriku sendiri gitu loh. Jadi aku punya target, capai targetnya. Jangan target cuma ditulis tiap bulan sincokunya seperti ini. Hai Owari, itu nggak boleh kayak gitu. Setahun sekali. Kalau saya bikin target setahun sekali dan nggak dilihat lagi tahun berikutnya. Oh gitu. Mau Maitski dari Maitski. Jadi kita harus kontrol target kita tiap bulan. Aku yakin di semua teman-teman yang hadir hari ini juga pasti kalau yang kerja di perusahaan Jepang tiap bulan pasti ada Gyomu Shinchoku, Hokokukai, bla 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 dan lain sebagainya. Kita kontrol target kita dan apa masalahnya kita terus bahas gitu. Jadi jangan pernah kita tinggalkan atau pernah kita lupakan atau kita coret di tengah periode target yang udah kita tetapkan di awal gitu. Nah, triknya gimana? Jangan muluk-muluk ketika kita bikin target gitu. Jadi kita harus punya bargaining power nih sama buco kita. Saat itu aku manajer, jadi bargainingku sama Fukubuco sama Buco gitu loh. Buco bilang harus ini. Oh saya bilang untuk mencapai ini, aku nggak bilang kore muri desu. Aku nggak ngomong langsung muri di awal. Tapi untuk mencapai ke situ kita perlu step ini loh gitu. Nah step ini yang menjadi target satu periode ini. Terus kita bikin Chuke Sannengkang yuk. Nah, berarti kan Chuke Sannengkang Kongki, Raiki, Saraiki. Berarti rencana jangka panjang 3 tahun. Kalau bisa bikin sampai 5 tahun, lebih bagus. Kayak dari dulu zamannya mungkin kita ada pelajaran kayak PMP ya. Apa ya? Ada IPA ya. Kan ada program pembangunan 5 tahun ya, zamannya almarhum Pak Soeharto kan. Repelita. Jadi rencana pembangunan 5 tahun. Jadi seperti konsep maaf nih, mungkin ada yang aku bilang Repelita, ada yang nggak nyambung gitu. Mungkin udah beda generasi ya. Oh ya, generasinya beda. Tapi sama TSST masih nyambung ya. Ya jadi kita bikin rencananya, kita kontrol, terus kita perhatikan, terus kita selalu horenso. Nah, udah deh kalau udah ngomong Hokokuren Raku Sodang itu udah kewajiban kita sebagai leader ya atau sebagai manajer report ke atas, dan jangan lupa kita nggak hanya report ke atas guys, kita juga sharing ke bawah. Ketika kita report ke atas, kita kan pasti dikasih feedback tuh. Ada sticky jikonya, ada ada teangnya, ada mana yang batsu, mana yang oke gitu kan, mana yang maru, mana yang batsu, mana yang dame, mana yang oke dan lain sebagainya. Kita harus sharing ke bawah juga, jadi supaya nyambung gitu. Nah itu menduksai loh, aku boleh bilang itu menduksai. Kenapa? Aduh, aku udah laporan diomelin atasan, aku harus lapor juga ke bawahanku bahwa kita tuh diomelin begini. Jadi kayak gitu. Terus dari bawahan ada masukan, aku juga harus nyampein lagi ke atasan. Nah itu kan banyak kalau aku boleh bilang menduksai ya. Karena pekerjaan tuh nggak smooth gitu. Nah, cuman yang kita kita lakuin tadi yang menduksai tadi itu nggak akan ada, istilahnya gini lah, kita nggak akan ada rasa keberhasilan lah di masa 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan yang kita bisa dapatkan ya dengan kita santai-santai aja tanpa kita melakukan perjuangan yang lebih keras gitu loh. Jadi benar-benar kita harus ya benar-benar fight lah gitu sama pekerjaan kita. Tapi balik lagi tadi, apa sih yang kita fight di pekerjaan kita, udah sesuai sama passion kita atau belum? Kalau belum sesuai, ini advice-nya aku nih gitu. Ini kan aku kan sebenarnya moto-moto orang Sesang Kangri, orang Butsuryu,
orang ya Chotatsu lebih ke supply chain management. Kok tiba-tiba aku disuruh ngurusin orang gitu, jijik. Waduh, kayaknya aku pusing banget ngurusin orang gitu. Tapi dalam diriku, oh ini sebagai, aku ambil positifnya, ini sebagai pembelajarannya aku gitu loh. Karena juga pimpinan memindahkan kita bukan membuang kita. Jadi kalau ada pikiran, aduh aku di rolling nih ke departemen yang nggak enak gitu. Nah, walaupun ceritanya ataupun istilahnya uazanya ya dia tuh di rolling tuh gara-gara dia melakukan kesalahan bla 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 misalnya, itu biarin aja, udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, keluarin aja. Tapi anggap itu hal yang positif. Kenapa? Oh, alhamdulillah, ya Allah, aku dikasih kesempatan belajar di departemen yang baru dengan tim yang baru, dan aku akan melakukan hal yang sama ketika aku ada di departemen sebelumnya. Nah, itu tuh kadang-kadang ya, di departemen sebelumnya kita sukses dengan tim yang sebelumnya, timnya juga happy, aku bikin happy lagi nih di departemen yang baru dengan tim yang baru, akhirnya aku punya masa yang lebih banyak lagi untuk mendukung program-program kita. Nah, jadi aku ngelihatnya hal positifnya gitu loh. Kayak misalnya kan di HRGA ngurusin ada serikat pekerja, ada limbah, ada kantin. Wah, gimana nih orang makan 3 shift? Kalau ada keracunan makanan gimana ya? Terus kalau jemputan telat, wah kita diomelin, line produksi stop karena karyawannya telat datang gitu. Nah, menunya kok beda sama, biasanya gini, makan siang, ternyata karyawannya lembur, malamnya menunya sama, itu kita pasti komplain ya kalau komplain, ya. Akhirnya ya dengan oh ternyata sebelumnya kita monoton, makanannya itu aja. Oh enggak dong, dengan budget yang ada, boleh nggak kita up sekian persen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan? Ya kita komunikasikan gitu loh, jangan takut lah sama presdir gitu loh. Presdir kita juga bukan ini kan, bukan monster gitu. Kita nganggap presdir kita tuh rekan kerja lah gitu loh. Mau dia presdir udah tua, umurnya juga sangat senior, atau kita punya bawahan yang senior, itu partner kerja lah. Jadi aku nggak pernah ngelihat ada senpai, ada kohai, terus yang kohai aku bakal ijime, yang senpai aku bakal hormat gerak gitu. Enggak. Jadi aku lihat semuanya sebagai partner rekan kerja. Jadi kita lihatnya horizontal. Dengan begitu kita lebih enak kimocinya gitu loh. Terserah lah orang mau banyak bilang bla 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 terhadap kita, tapi karena kita ada di perusahaan Jepang, dan perusahaan Jepang itu lebih mengutamakan proses, bener nggak, dibandingkan keka, ya kan? Jadi walaupun ya di ujung-ujung kita gagal ya, tapi lebih satisfied, lebih manzoku dengan proses kegigihan yang kita lewati, walaupun ujung-ujungnya kan kita belum tahu gagal apa berhasil. Namanya juga trial kan, namanya kaihatsu suatu hal kan, mendevelop suatu hal, ya harapannya berhasil. Tapi kalau gagal, ya apa boleh buat. Tapi prosesnya kita lewati dengan baik, dan itu direcord. Jadi untuk warisan masa depan, bahwa kalau kita mau ngelakuin proyek ini, jangan ambil jalan itu, harus cari metode yang lain loh gitu. Nah itu akan jauh lebih enak dibandingin kita nggak ngapa-ngapain ya, terus juga kita underestimate project kita, ujung-ujungnya gagal. Itu lebih ngenes menurut aku gitu ya. Lebih terbayar lah kalau kita nikmatin prosesnya, even itu gagal pun nggak ada masalah, karena perusahaan Jepang lebih ke arah sana. Tapi kalau kita ngomong perusahaan OB atau Oshu atau Beikoku, lebih kayak Kasidai. Terserah tim kamu mau kerja seminggu sekali atau cuma 2 kali ke kantor, bulan depan nih project beres ya. Kan mereka mau tahunya kan seperti itu gitu. Kalau nggak beres ya udah depak ya. Biasanya turun jabatan, atau mungkin ya berhenti gitu kan, karena mungkin mereka lebih lihat dari hasil. Nah, itu sih mungkin ya tantangan, dan tantangan memang ada. Jadi memang kita harus rangkul mereka dengan baik gitu. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi Teh. Nah, tadi kalau ngomong satu dulu. Mungkin mau minum dulu kan? Oke, siap. Ya. Saya ulang ya, tadi ada pertanyaan dari Cikasang ya. Cikasang itu mungkin bagaimana caranya kita apply ke perusahaan. Oke. Wah, ini senang banget. Kalau koreksi saya ya, mungkin di Jepang nih maksudnya ya. Kemudian satu lagi, ada nih interpreter yang sangat unik nih. Setiap habis melakukan tugas job ya, pasti posting dan selalu bilang alhamdulillah dapat kuliah gratis di bidang apa gitu. Nah, itu sekarang juga menanyakan nih, kalau tadi kan udah sampai direktur di perusahaan Indonesia, kemudian sekarang di Jepang berarti pegang global juga ya. Jadi HR-nya tadi HR sama HSE-nya untuk berarti kan seluruh dunia, dan selain
juga di Yamaha-nya sendiri ya, Yamaha Jepang itu. Nah, target berikutnya, tapi ini belum jelas nih, Narsusa, apakah targetnya tadi ya terhadap pribadi itu apa? Tapi ada pertanyaan, jadi berarti 2 dari Cikasang. Ya, bagaimana cara apply kalau mau bekerja berkarir di perusahaan Jepang di Jepang? Yang kedua, untuk target selanjutnya nih, Narsusa udah tadi ya, udah mencapai pencapaian setinggi ini, masih ada nggak? Berikutnya nih mau ngapain nih? Mau apa yang dicapai? Oke. Ya. Oke, jadi yang pertanyaan dari Cikasang dulu ya. Oke, salam kenal Cikasang. Yoroshiku onegaishimasu. Minta maaf mungkin aku nggak sapa semuanya tadi ya. Jadi kalau mau cari kerja di Jepang, jalannya itu ada banyak. Nah, yang aku bisa sharing di akhir-akhir beberapa bulan terakhir yang aku lihat trennya, itu Cikasang mau ke Jepangnya, mau melamarnya ini, apakah lebih ke istilahnya melamar pekerjaan sesuai dengan passion-nya atau sesuai dengan penjurusan waktu kuliah dulu ya. Nah ini kuliahnya kan aku nggak tahu Cikasang kuliah S1 di Jepang atau kuliah S1-nya di Indonesia. Menurut aku nggak ada masalah. Yang penting kita bisa Nihongo, mau kita lulusan dari universitas lokal pun nggak ada masalah. Yang penting kita punya modal Nihongo. Ya minimal Sankyu, Nikkyu itu N2, N3, N2 lah kalau bisa, itu lebih baik lagi gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa apply banyak jalurnya, misalnya lewat Rikunabi atau Mainabi. Itu yang aku boleh bilang ini big recruiting company gitu ya. Itu masuk aja, kita istilahnya Toroku, terus kita sebut kira-kira pengalaman kita seperti apa, terus gyoshu-nya kita mau kerja di bidang apa sih gitu kan. Terus salary-nya kita mau di kisaran berapa dan sebagainya, itu kita klik, centang-centang dan sebagainya. Udah deh, tinggal tunggu aja. Kalau ada yang match dan lain sebagainya, dia akan kasih email notifikasi. Gitu. Ada Mainabi, ada Rikunabi, ada Bizreach, ya. Itu Bizreach juga bagus. Kenapa aku sebut 3 recruiting company? Sejak aku mendarat di Jepang lagi bulan Oktober kemarin, di TV iklannya rata-rata 3 perusahaan tadi gitu. Jadi pasti dengan adanya iklan di TV, dia banyak perusahaan yang mencari multi talenta baik yang Shinsotsu ataupun yang Kyaria Sayo atau Chuto Sayo, kemungkinan Cikasang masuknya Kyaria Sayo ya, Chuto Sayo, karena kan bukan Shinsotsu kan, sekarang udah lulus, udah lulus kuliah harusnya kan. Nah itu bisa daftar lewat situ. Nah ada satu lagi, wah aku pengen yang lebih sedikit eksklusif, jalurnya rada-rada Shinkansen deh untuk ngelamarnya. Ada beberapa program PPI Jepang. Tadi juga aku baru sharing tuh ke tadi pagi apa tadi siang tuh ke Kang Nono. Jadi di dalam PPI Jepang ini khusus alumni ya sebenarnya bukan alumni Universitas Jepang ya. Artinya kalau kita memang punya minat bekerja di perusahaan Jepang, itu mereka bekerja sama beberapa perusahaan besar loh, OT Kijio loh rata-rata. Nanti aku bisa sharing lewat ini deh. Aku capture istilahnya informasi seminarnya yang mereka akan adakan kalau nggak salah di Februari. Di Facebook Kang bisa disampaikan. Jadi nanti aku capture ya, aku capture. Nah nanti bisa ikut seminar online di situ. Nah ini kenapa aku bilang agak sedikit eksklusif karena dia nyari orang di Ugakse atau orang yang kokusekinya memang orang ASEAN gitu. Berarti tujuannya udah agak kebayang nih. Bisa jadi kita akan bekerja di kantor pusat ngurusin pabrik mereka atau bisnis mereka yang ada di Indonesia atau di negara ASEAN karena mereka rekrutnya khusus orang ASEAN gitu kan, lebih enak nih ya kan. Nah ini apakah bisa masuk atau tidaknya ya nanti bisa lihat dari job requirements yang ada gitu. Nah ini yang lebih rada-rada agak sedikit kebut lah jalurnya. Kenapa? Karena dia udah Shibota Katachi dia maunya yang Asia Jing gitulah istilahnya, atau ASEAN Jing. Nah salah satunya Indonesia. Apalagi kalau ada pabriknya di Indonesia lebih enak lagi tuh. Berarti kita ada chance someday kita akan bekerja juga mungkin di Indonesia, mungkin sebagai ekspatriat juga. Tapi kalau nggak salah, kalau kita orang Indonesia, kita nggak bisa visanya ekspatriat, lah kan kamu orang Indonesia gitu, ngapain kamu jadi ekspat di negara sendiri ya, kamu jadi advisor lah seperti itu. Jadi jalurnya bisa lewat situ. Nah itu aku boleh propose seperti itu. Ada satu lagi lewat LinkedIn. Nah LinkedIn ini ya kita bikin profiling dan lain sebagainya, CV kita masukin ya, bukti-bukti, sertifikat dan lain sebagainya kita masukin, dan kalau bisa tulis dalam bahasa Inggris, jangan dalam bahasa Indonesia. Jadi job hunting lah istilahnya ya, orang-orang yang
orang-orang tukang rekrut dan sebagainya tuh kadang-kadang sehari itu berapa jam dia nongkrong di LinkedIn gitu. Dia bakal cari-cari di yang sesuai sama apa istilahnya job requirement perusahaannya dia. Nah, kalau ada yang sesuai dia biasanya email. Dia bisa email, "Kamu tertarik nggak dengan perusahaan ini? Yuk kita Zoom bareng dulu dong." gitu. Nah, nanti di Zoom bareng tuh dia bakal jerangin terkait Kaisha ya misalnya Kaisha Setsumekai-nya dia bakal nerangin lewat Zoom atau Teams ya, lewat online. Nah, nanti kalau kita tertarik, oh ya udah boleh dong sharing CV-nya, nah nanti kita tes dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau Chikasang sekarang posisinya ada di Indonesia dan pengen banget ngelamar langsung yang masuk ke perusahaan Jepang, bukan yang ini ya, bukan kalau misalnya kan sekarang banyak juga yang nyari Tokutegino terus dipekerjakan di Kumiai buat arrange anak-anak Kensuse yang datang dari Indonesia, terus kita juga monitoring di Jepang gitu kan, ada juga yang seperti itu kan. Nah, kalau yang memang benar-benar pengen masuk ke perusahaan Jepang ya mudah-mudahan ada beberapa perusahaan juga, oh kamu nggak harus ke Jepang kok untuk Mengsetsu, kita bisa online ya, karena COVID juga, karena COVID akhirnya dibolehin seperti itu gitu. Jadi nggak harus buang-buang tiket pesawat untuk terbang ke Jepang, Mengsetsu yang belum tentu juga lulus gitu kan, terus pulang gagal ya, aku sayang dong tiket pesawatnya gitu kan. Nah itu bisa kita lalui lewat jalur online. Nah itu mungkin advice seperti itu. Jalurnya ada informasinya, ada banyak. Nanti aku coba capture ya beberapa yang tadi aku sebut, ntar aku sharing ke TSST biar bisa di-sharing ke grup juga kalau ada yang mau challenge. Kalau main Nabi Riku Nabi, menurut aku orang Indonesia yang emang pernah Shishokatsudo di Jepang, tahulah karena emang di situ melimpah sekali informasinya. Tapi jalurnya itu bareng sama orang Jepang ya, orang Jepang sama orang asing, jadi kita blend di situ. Nah seperti itu tadi ya Cikasang. Nah terus tadi berikutnya tadi ya TSST. Berikutnya nih yang mau di target ya, pribadi. Target pribadi kan. Nah, target pribadi. Tadi sebelum target pribadi kayaknya ada satu pertanyaan sebelumnya deh. Sebelumnya jadi 5 pertanyaan ya. Iya, tapi yang motivasi belajar itu ada dari 2 orang. Motivasi belajar 2 orang. Oh, oke. Terus tadi jadi 5 tuh karena ada 2 orang yang bertanya tentang sama ya. Kemudian tantangan tadi kan ada ya dari Ujisan tantangan udah di ini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Cikasang. Tadi mungkin bisa ditambahkan ya pada waktu menjelaskan yang untuk Dwi-san. Kan pertama waktu datang ke Indonesia tuh nggak punya bawahan ya. Tiba-tiba menjadi manajer gitu dengan orang yang sudah lama. Itu mungkin bisa ditambahin lagi tuh Nasusang. Yang berikutnya ini mungkin yang untuk Dwi-san ya, yang target berikutnya ya. Oke. Kalau target nanti kita di agak sedikit ujung dikit ya, karena ngobrolin target ngeri juga nih. Berarti mimpiku berikutnya apa gitu kan. Nah, tadi nyambung dulu yang Cikasang. Jadi Teiko itu selalu ada waktu aku pulang ke Indonesia dan ketika aku datang ke Jepang juga ada. Tapi yang di sini aku mau sharing itu adalah misi dan kita bawa ilmu dari kantor pusat gitu loh. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia itu dia nggak akan pernah bisa banyak istilahnya ya berargumen atau berdebat sama proyek yang kita bawa ke Indonesia dan kita mau kerjakan nih, karena kita mau mentransfer knowledge, mentransfer teknologi untuk memperbesar skala pabrik kita, mensejahterakan karyawan, ya kan poinnya ke situ gitu. Maksudnya kalau pabriknya sehat, pabriknya benar-benar smooth dan lain sebagainya, bonusnya juga akan baik gitu kan. Terus kenaikan gajinya juga akan cepat juga gitu dealnya gitu. Karena perusahaan sehat gitu. Tapi kalau perusahaan yang nggak sehat kan kenaikan gajinya mungkin mandek atau kenaikan persentasenya jauh dari rata-rata yang ada di satu kawasan industri, atau bonusnya mungkin mengecil atau bahkan nggak ada bonus dan sebagainya. Nah itu aku lakukan pendekatan lebih ke arah sana gitu. Ini kamu tuh datang ke perusahaan, ya udah naik bis jemputan AC, makan pagi ada, makan siang ada, kalau lembur makan malam ada, nggak usah bawa dompet deh, datang aja bawa KTP aja udah siap, karena semua makan pagi, siang, sore semua disupport sama perusahaan. Nah, kita harus perbaiki sisi ini supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi aku bawanya tuh ke situ, bukan yang aku bawa pokoknya targetnya harus tercapai, nggak mau tahu gitu. Tapi aku nggak kasih insight ke teman-teman atau ke staff tuh bahwa sebenarnya kalau kita mencapai goal ini nanti arahnya ke sini loh gitu secara manajemen gitu. Nah itu aku bawa pendekatan ke sana kalau waktu aku ke Indonesia. Nah ketika aku ke Jepang hal itu juga sama. Ya kamu baru Sanju Nanasai gitu kan. Alhamdulillah kemarin baru berulang tahun Sanju Hasai udah jadi manajer gitu. Padahal rata-rata di sini yang paling cepat jadi manajer 40-an ke atas lah, 45 gitu. Dari Daumai.
Jadi ada aja lah orang yang underestimate dan sebagainya. Tapi aku merasa aku nggak harus khawatir sama hal-hal itu karena aku menjuarai 3 kali ada award Yamaha dengan level global dunia. Sedangkan Anda yang komen ke aku, Anda nggak juara gitu loh. Tapi aku nggak akan frontal juga seperti itu ke teman-teman yang nggak suka sama aku. Tapi aku ada modal ini dan juara Yamaha Award itu sudah didengar sama dewan direksi yang ada di grup perusahaan yang ada di Jepang gitu. Jadi aku datang bukan ya istilahnya bukan anak ingusan yang kayak mungkin kalau dulu waktu kuliah masih ichinengse ya belum tahu kiri kanan dan lain sebagainya, atau baru masuk perusahaan masih sinjing gitu kan. Sinjing ya kita juga paling kenal hanya satu section, kenal satu departemen aja mungkin susah gitu. Nah, sekarang aku datang ke Jepang itu sudah dikenal sama hampir seluruh departemen karena tampil di Yamaha Award tadi gitu loh. Padahal dari awal nggak pernah mikir loh. Dari awal nggak pernah mikir. Oh, mungkin waktu ngerjain project itu nggak pernah kepikiran, aduh mungkin nanti someday aku ke Jepang dan sebenarnya nggak pernah kepikiran, tapi someday akan ada hal yang bagus loh kayak di depan kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh gitu. Dan ada prestasi awal yang memudahkan kita ya, begitu ditugaskan, oh orang ini sering datang nih. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan gitu. Penghargaan gitu ya. Jadi udah ada apresiasi. Modalnya nggak zero, iya modal. Jadi kita datang ke sini itu teko ada, tapi saya tahu kok orang dia kemarin tampil, kemudian ditonton. Jadi kalau Yamaha Award itu ya sama perusahaan lain juga kalau ada Kaizen Award itu ditonton sama seluruh global karena COVID, jadi online karena COVID. Kalau nggak COVID, mungkin hanya dihadiri oleh ratusan petinggi saja gitu kan. Tapi gara-gara COVID kan dibikin online. Jadi face kita ngomong pakai bahasa Jepang, bahkan ada talk aktifnya juga, ada Shitsugi Oto-nya kita juga jawab dalam bahasa Jepang, ada juga pertanyaan dalam bahasa Inggris kita juga jawab dalam bahasa Inggris. Real time itu kan orang melihat track record kita gitu. Jadi ini bukan orang sembarangan lah gitu. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam kategori-kategori reward atau award internasional itu ya pastinya sudah melalui proses yang udah banting tulang, mungkin kalau boleh dibilang Sabisu Zangyo-nya udah nggak kehitung lah. Jadi kita mikirin perusahaan tuh di Sabtu Minggu, mungkin sambil BAB, sambil masuk Ofuro, sambil kalau di Indonesia mungkin ya sambil BAB gitu kan. Kalau Ofuro kan nggak semua orang punya Ofuro di Indonesia gitu kan. Ya mungkin habis shower, habis sholat kita tuh kadang mikirin perusahaan gitu loh. Jadi udah proses tuh udah dilewatin tuh sama aku. Nah sekarang kita ngomongin target yang mungkin tadi ke ujung pertanyaannya Kang Dwi ya. Nah, targetku adalah bagaimana aku bisa mensinkronkan pekerjaanku yang sekarang saat ini dari sisi health and safety dan juga global human resource itu benar-benar sesuai dengan prosedur SOP yang ada di kantor pusat gitu. Jadi saat ini yang terjadi adalah Jepang dengan hanya melihat kondisi yang ada ya. Jadi di perusahaan kami itu di kantor pusat itu hanya melihat internal Jepang aja gitu loh. Jarang melihat keluar untuk sisi health and safety sama sisi global human resource-nya. Nah, kalau dikerjain sama orang Jepang terus, mungkin nggak maju-maju nih. Jadi pengen lebih step forward gitu loh. Jadi pengen lebih moving forward gitu loh. Jadi tetap akan ada progres, tetapi kalau dikerjakan sama orang Jepang, maybe nggak bisa secepat kalau dikerjakan sama orang asing yang tahu Gemba. Jadi bedanya itu nih, karena COVID juga orang nggak kayak Gai Suco, orang nggak lihat Gemba hanya foto video, tapi beda feel-nya, kita ketemu orang kan di Gemba. Jadi kalau kita sanggeng itu benar-benar Gemba, Genbutsu Genjitsu itu benar-benar kita jalanin secara tim. Karena jawaban segala-galanya itu bukan di Hokokusho atau bukan di PowerPoint, di report, bukan, ada di Gemba semuanya. Karena kita industri manufaktur, kita ada factory. Beda kalau kita ngomong kerja di Kingyu Gyokai, di bank, atau kita kerja di Sabisu Gyokai, misalnya di travel service atau di penerjemah, itu kan beda pola pikirnya. Aku ngomong terkait kalau industri manufaktur, jawabannya ada di Gemba. Seperti itu. Jadi target gue adalah mensinkronkan itu semua. Itu yang pertama, target pertama. Nah, nanti kalau udah sinkron dan lain sebagainya, maka step berikutnya yang harus kita lakukan adalah, yang menjadi targetku juga adalah, semua itu equity. Jadi benar-benar sama, balance. Jadi nggak ada jomplang antara pabrik yang ada di area Cina, ada di Indonesia, di Malaysia, di India, di Jepang.
itu beda-beda. Nah, aku pengen lihat semua secara struktur SOP dan Sagyo Kijungsho ataupun guideline ataupun grup apa ya, kita ngomong UNHT, regulation dan sebagainya itu semua mengacu ke satu parameter yang sama. Dan aku saat ini perlu juga cari ide lagi dari perusahaan besar-besar yang ada di Jepang. Gitu. Nah, dalam waktu dekat mungkin di sini juga ada yang bekerja di Suzuki ya. Nah, dalam waktu dekat ataupun Toyota dalam waktu dekat aku mau coba juga sounding ke perusahaan tersebut yang ada di Jepang supaya kita bisa dapat ilmu lagi, supaya cari ide lagi supaya hal yang belum sinkron ini kita bisa sinkronkan dengan metode yang mungkin mereka lakukan jauh lebih baik dari kita. Kenapa? Kebetulan mereka punya factory-nya ada di Indonesia juga. Jadi untuk studi kasusnya atau case study-nya bisa mirip-mirip nih sama yang mau aku kerjain. Nah, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke semangat bahwa nothing tulus ya, terus mau honto nih jibung nih kibusku taning nih yasasku. Jadi benar-benar kita kibisi buat diri sendiri, tetapi kibisinya kita jangan dilampiasin ke orang lain supaya teman-teman itu juga nggak iya garu sama kita gitu. Karena ada juga pimpinan dimarahin terus pimpinannya balik lagi marahin staffnya gitu kan. Itu udah lumrah lah di semua perusahaan ada gitu. Ya kalau itu pun kejadian ya mungkin itu khilaf si pimpinan itu, mungkin dia lagi stres dan sebagainya. Mudah-mudahan staffnya memahami. Tapi kalau staffnya nggak memahami, wah pimpinannya dilaporkan ke misalnya kode ke compliance atau ke kode etik, wah bisa kena hukuman gitu kan, gara-gara mungkin bisa jadi nyangkut ke power harassment dan lain sebagainya. Nah itu yang memang harus hati-hati. Jadi nothing tulus, kemudian never ending learning itu adalah salah satu ya target terus ya yang harus di maintain ke depannya supaya memang hidup ini tuh nggak kerasa lah gitu loh. Jadi aku di umur 37 tahun, alhamdulillah tadi ya bisa diangkat menjadi posisi HR Direktur. Menurut aku itu anugerah Tuhan yang benar-benar harus aku syukuri banget ya. Dan ini suksesnya aku juga bukan karena aku sendiri, tapi karena ada Kijang Networking, dengan melihat ocehan teman-teman di Kijang, dengan aku juga bisa masuk ke perusahaan lain, ke pabrik lain dengan networking Kijang itu juga itu udah salah satu bumbu ataupun bahan bakarku lah untuk menuju kesuksesan saat ini gitu ya, dan seterusnya mudah-mudahan kedepannya bisa terus berlancar. Dan kita kalau tanya ke senior kita yang mungkin udah pensiun ya, umurnya 60 tahun atau 65 tahun itu, pasti mereka juga akan selalu mengatakan hal yang sama, bahwa hidup itu nggak akan kerasa gitu. Jadi kehidupan itu ya berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Jadi kalau teman-teman sekarang memang masih ada yang banyak bingung dengan karirnya sebagai in-house, freelance, ataupun sudah menjabat di suatu perusahaan, kalau memang kita udah yakin sama perusahaan tersebut, wah udah deh, do the best deh. Do the best. Kenapa? Insya Allah kesempatan itu akan datang ya dengan kita ikhtiar dan lain sebagainya. Walaupun banyak halangan, rintangan ya kayak Ninja Hattori kan, Ninja Hattori, pokoknya banyak halangan dan sebagainya. Anggap itu sebagai kungreng lah. Jadi untuk training diri kita sendiri supaya kita bisa lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu. Gitu. Ya, mungkin jawabannya dari 5 sampai 6 pertanyaan mungkin nggak ada yang puas. Semoga nggak ada yang puas. Jadi bisa sambil dilanjut lagi nanti diskusinya. Monggo TSST, malah nggak kerasa waktu udah hampir jam ini ya. Udah nggak kerasa, ternyata udah di penghujung gitu pada. Itu kita 5:30 nih kan, tapi kata kalau maghribnya Mas dikit, mungkin kita bisa perpanjang sedikit ya. Oke, nggak masalah. Saya juga minta maaf sama rekan-rekan karena tadi saya pakainya gadgetnya itu HP, jadi ya yang pertanyaan chat itu cepet banget ya. Kalau saya buka nanti ini tampilannya jadi aneh. Ya, jadi tangan saya terlihat ya. Jadi minta maaf kalau pertanyaannya kurang tersampaikan ya. Terus ada 2 pertanyaan lagi nih. Satu dari Sang, katanya sekarang udah terima di perusahaan Kanagata. Tapi juga Kanagata, saya juga nggak nangkep nih, Kanagatanya apakah itu injection molding ya, atau mold makernya gitu, atau jenis molding yang lain. Ini minta maaf. Cuma pertanyaannya adalah, saya diterima di perusahaan seperti ini itu bagaimana ya? Mungkin ada Fuang ya. Kemudian satu lagi dari maaf, takut lupa tadi yang tadi Kang Dery itu diterimanya di mana, di Jepang atau di Indonesia atau apa, terus diterima sebagai Jepang, apa posisinya gitu? Nah itu mungkin nanti bisa diperjelas lagi ya.
Boleh, boleh. Derisang diterima di perusahaan Kanagata. Terus kalau kesulitannya kayaknya tadi ya, kalau di perusahaan Kanagata itu bagaimana? Apakah ini sebagai interpreter atau sebagai Nah, ini juga kurang jelas nih Kang. Jadi tolong Derisa mungkin bisa diperjelas ya, atau tambah dikit ya. tim kreatif yang lain, tim kreatif yang lain ya, karena saya Boleh, boleh. tampilannya sangat cepat nih kalau di HP nggak bisa melihat balik ya pertanyaan. Ya. Kemudian ada dari Teknovi. Teknovi Sang, pertama Teknovi yang Teknovi jadi. Teknovi kan sekarang mengelola LPK juga, pengiriman untuk yang juga yang untuk pemagangan juga. Jadi pertanyaannya itu tadi, apa yang perlu saya ajarkan ke siswa-siswa saya? Mungkin itu apakah persiapan bahasanya, apakah persiapan mentalnya, mungkin ya. Ini juga pertanyaannya kurang spesifik karena tadi saya ngeliatnya hanya sekilas. Jadi Teknovi kalau misalnya mau dikoreksi pertanyaan atau ditambahkan, boleh sambil kita supaya bisa dijawabnya bisa pas dengan harapannya. Baik. Oh iya. Kita tunggu sebentar mungkin ya Kang ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Aku sambil mau sharing ada satu quote saja sih yang cukup bagus ya. Nanti mungkin bisa nyambung sama beberapa pertanyaan sebelumnya juga ya. Aku sharing ada satu. Bagus sih, aku rasa ini perlu. Udah muncul ya Teh ya? Oh iya, hai. Nah ini udah muncul belum nih? Ada gambar Shinkansen. Shinkansen yang mudah-mudahan tahun 2027 benar-benar official launch. Jadi ada kesempatan untuk naik ya. Udah kelihatan belum Teh slide-nya? Udah ya? Oke, sip. Iya, oke. Mungkin tadi balik ke pertanyaan, mungkin nanti bisa didetailkan tadi yang terkait Kang Dery ya, kan keterima di perusahaan Kanagata. Oke, let's say keterimanya di perusahaan Indonesia atau Jepang sama aja menurut aku. Intinya fuangnya ini yang harus dilihat nih, kita ketika memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan Jepang, kita harus cek nih kita bekerja kontrak berapa lama, kemudian penggajiannya, kemudian promosinya, sistem promosi, kemudian sistem kenaikan gaji, bonus, dan sebagainya, rewardingnya seperti apa, itu kita harus tanya ke jinjinya, ke bagian jinjibunya lah. Kita punya hak untuk bertanya. Karena kan kita belum masuk, baru keterima gitu kan, jadi kita bisa banyak bertanya kalau kurang informasi yang belum didapatkan di awal-awal ketika kita mau coba apply ke perusahaan tersebut. Nah, selama informasi itu udah clear dan kayak ini secara pasaran, secara umum perusahaan bergeraknya dengan angka nominal yang not bad, artinya ya. Misalnya sekarang kalau Shinsotsu di Jepang rata-rata gajinya 210.000 sampai 220.000. Terus kalau Daigakuin mungkin 240.000 sampai 250.000 yen per bulan. Nanti tinggal dikali aja sekarang 115 rate-nya. Sangat bagus, masih bagus kalau mau cari rezeki sambil cari ilmu di Jepang tuh, aku masih recommended banget gitu, karena gaji di Indonesia kita fresh graduate itu nggak bisa mencapai 2 digit di atas. Menurut aku kalau nggak lembur-lembur luar biasa nggak akan sampai di atas 2 digit gitu ya, masih di bawah 2 digit. Nah ini kita bisa dapat di atas minimal 20 juta. Nah tapi balik lagi kalau kita keterima di Jepang ya, ini yang aku harus sharing juga. Fukurikose-nya gimana nih, Kang Dery? Jadi, apa todainya gimana? Apakah disupport perusahaan full atau 70% atau 50% atau enggak sama sekali? Berarti kita harus ngitung-ngitung gitu kan. Nah, terus juga selain Fukurikose-nya, dia hokengnya gimana gitu? Insurance-nya gimana nih? Insurance kita bayar sendiri full atau perusahaan ada yang tanggung? Karena kalau perusahaan besar rata-rata udah dikelola sendiri hokeng gaisanya. Dan dia bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di nasional Jepang. Jadi tadi Fukurikose, hokengnya gimana? Kalau Zeiking aku nggak bahas karena Zeiking pasti kita wajib bayar, nggak boleh kita ngeplang pajak, apalagi kita ada di negara orang gitu kan. Jadi Fukurikose-nya gimana, hokengnya gimana, jelas nggak gitu. Kalau kita keterima di perusahaan Jepang, udah deh menurut aku clear semua hal itu, fuangnya Kang Dery harusnya terjawab semua gitu. Nah nanti kalau mau sambil discuss juga, wah aku dapat offeringnya seperti ini, kira-kira take it or not nih Kang gitu, nanti boleh japri gitu, karena mungkin aku punya banyak pengalaman, terutama sebelum aku Chuzai juga, sebelum aku Shuko sekarang ke Hongsha, aku juga banyak searching gitu, ketika aku menjadi misalnya manajer di Jepang, standarnya berapa sih kalau orang Jepang gitu, aku di bawah, di atas, atau ya in average sama gitu loh. Nah kalau aku jauh di bawah, berarti aku berhak dong untuk protes kenapa aku dihargain murah gitu loh. Jadi itu kan haknya seorang pekerja gitu loh, untuk tahu di awal sebelum
kita benar-benar terbang ke Jepang dan kita nggak menyesal di kemudian hari. Nah, satu lagi sama ini, di Jepang yang saya rasain iklim sangat ekstrim ya, mungkin di beberapa tahun terakhir ya, apalagi kampak ataupun mungkin musim dinginnya luar biasa gitu. Kayak mungkin 2-3 hari yang lalu teman-teman yang ada di Jepang ngerasain dinginnya Jepang tuh luar biasa, sejepang pula gitu. Dan ini kejadian fenomena alam 10 tahun sekali gitu. Nah, itu kita harus lihat dulu perusahaan ini posisinya ada di mana. Wah, ini perusahaannya ada di Nagano. So, kita harus siap dengan Yukiguni, dengan salju setiap hari, every day. Kita harus rajin bangun pagi, nyekop salju supaya kita bisa mungkin keluarin mobil dan lain sebagainya selama 4-5 bulan gitu dalam 1 tahun ya, atau minimal 3 bulan lah, karena Fuyuki-nya atau winter season-nya kurang lebih selama itu. Jadi kita jangan lihat, yes, aku keterima di perusahaan Jepang. Coto mate, itu Hongsha-nya ada di mana tuh? Pabriknya ada di mana? Wah, ini negara di wilayah yang dingin semua, mendekati wilayah Nihon Kaigawa atau Laut Jepang, bukan yang Taiheiyo-gawa, bukan yang Samudra Pasifik. Karena kalau yang arah Chiho-nya lebih dekat ke Samudra Pasifik, walaupun dia agak ada di selatan, itu akan lebih hangat gitu. Misalnya saya di Hamamatsu, jarang banget Yuki itu turun gitu, salju hampir nggak ada. Nagoya juga sama, tapi tahun ini turun salju hampir di semua area, yaitu karena tadi fenomena alam. Jadi dilihat lagi medannya gimana gitu. Jadi Jepangnya oke banget, tapi lihat juga Chiiki-nya gitu. Kita bakal survive, bisa struggling nggak di situ gitu. Jadi cari aja Chiiki yang lebih hangat. Nah, kan kita bisa lihat Google, kalau di kota ini selama setahun, ataupun cari di antara bulan November sampai Februari atau Maret, suhunya kira-kira berapa, kisaran berapa ya, terus lebih sering turun salju atau enggak. Itu menurut aku penting banget gitu, karena untuk mobilitas kita gitu. Jadi percuma kita dapat gaji gede, tapi kita fubeng banget gitu secara seikatsu. Yang ada kita mikirnya, aduh kapan bisa pulang, waduh aku resign aja deh, atau aku pindah kerja deh ke perusahaan lain gitu, yang lebih posisi office-nya lebih hangat gitu kotanya. Nah, itu kan akan merepotkan, Hikoshi lagi, Toroku lagi, sana sini dan sebagainya. Nah, pengennya kan kita minimal 2-3 tahun kita bisa challenge di perusahaan yang diterima gitu loh. Nah, itu tadi kalau aku boleh kasih advice. Soalnya tadi pertanyaannya kan agak belum detail ya, jadi aku nyampainya seperti itu. Nah, terus tadi Tenovi ya. Kalau kayaknya Tenovi sebagian mungkin terjawab ya tadi sama masukan, tapi mungkin bisa dibicara lagi. Mungkin tadi apa yang perlu saya ajarkan, ini kan anak-anak nih untuk generasi masa depan ya, dengan tadi tantangan Jepang. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi, tadi kan kalau yang untuk pertama harus kita berhak ya tahu perusahaan kita akan mendapat fasilitas atau gaji wajib. Nah, itu kan kalau yang harus kita waspadai ya. Kalau yang mungkin yang kita mau tuntut ke anak-anak ini gitu, mungkin yang teknologi ya, untuk anak-anak pembekalannya apa nih gitu kan. Kalau aku ngomongin anak-anak harus dibekalin bahasa Jepang, biasain makan sushi dan lain sebagainya, udah standar lah ya. Kayaknya hampir semua LPK sudah mengajarkan itu. Nah, aku mau nambahin beberapa poin. Kita harus ngajarin mereka terkait culture iya, tapi lebih ke arah mental health-nya atau mental care-nya. Artinya gini, banyak orang Jepang yang stres bunuh diri, banyak orang Jepang yang stres akhirnya keluarga berantakan jadi homeless. Yang paling parah ya sampai bunuh diri ya. Nah, banyak juga orang Indonesia ataupun orang asing yang mengalami hal yang sama, tapi mudah-mudahan nggak sampai bunuh diri ya, karena misalnya pelarian kita masih banyak gitu. Kalau kita udah hopeless dan sebagainya, kita nangis lah, kita sedih lah, tapi kita harus balik lagi ke tempat kita. Mungkin kita bisa merenung ke masjid terdekat, kita bisa curhat ke teman terdekat atau keluarga terdekat, kita bisa lewat WhatsApp, video call dan lain sebagainya. Udah gampang teknologinya. Kapanpun kita bisa kontak. Jadi jangan takut kita sendirian di sini. Nah, jadi yang kita perlu bekali adalah mental mereka yang benar-benar harus siap menghadapi medan kerja yang luar biasa disiplinnya. Apalagi anak-anak LPK pasti ke Gemba. Jarang yang ada di Jimusho kayaknya ya. Mungkin hanya beberapa yang di Jimusho mungkin lebih ke arah Jimuke, Stafu dan lain sebagainya. Tapi mayoritas pasti ke Gemba, ke Kojo. Ya, Gemba. Nah, Gemba ini macam-macam, beda wilayah, beda watak juga orang Jepang. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang friendly, ada yang introvert dan lain sebagainya gitu. Nah, kita harus bisa sharing lagi nih
budaya-budaya mereka tuh ada loh yang negatif gitu loh. Jadi anak-anak ini harus dikasih studi kasus, diperlihatkan video-video ataupun diperlihatkan story-story yang ada di Jepang, bukan sisi positifnya aja, tapi yang negatifnya juga tolong di-sharing. Tapi niatnya bukan buat nakut-nakutin teh. Wah kalau gitu aku nggak jadi ke Jepang deh, pusing gitu, ngeri gitu. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat prepare. Kalau mereka menghadapi hal-hal tersebut, mereka tahu, oh berarti kalau aku diijime sama pimpinanku, aku harus lapor dong ke Jinji untuk masalah kode etik. Ya, misalnya ada sekuhara, ada pawahara. Di sini ada lagi vaksin harassment. Jadi kalau nggak mau vaksin, terus diijime sama sempainya, oh nanti kamu kena COVID loh, bla bla, itu bisa kena pelanggaran tuh pimpinannya. Ya bisa kena SP ya, surat peringatan Keikoku Daiichi mungkin misalnya SP1 dan sebagainya. Jadi di sini untuk harassment itu sangat-sangat penting ya pendidikan menurut aku terkait compliance atau kode etik kepatuhan perusahaan Jepang yang harus kita share ke anak-anak LPK. Nah, salah satunya yang paling mudah adalah kita minta dari LPK kan nanti misalnya kita punya 100 anak LPK yang akan diberangkatkan misalnya let's say 3 bulan ke depan. Nah, Haizoku Sakinya kan udah ketahuan, oh di perusahaan A, B, C, di Todofken mana, ya kan? Kita ada Yongjun atau Todofken kan, ada 47 prefecture ya. Nah, ini nanti kita mintakan ke perusahaan tersebut. Boleh dong minta misalnya kalau umumnya bahasanya compliance code kijun atau compliance code of conduct CCC atau bahasa Indonesianya KEK, kode etik kepatuhan. Setiap perusahaan rata-rata apalagi perusahaan besar pasti punya. Nah, di situ kita harus lihat jalur-jalur helpline. Kalau kita di Ijime, kita bisa menginformasikan Ijime ini termasuk buktinya, mungkin ada foto atau ada recording, dilaporkanlah ke komite compliance supaya diberikan teguran. Dan jangan takut, informasi itu pasti dirahasiakan. Ya, walaupun bocor dan sebagainya, kita dilindungi sama peraturan ketenagakerjaan yang ada di Jepang. Jadi banyak anak-anak yang di Ijime di sini gitu kan, entahlah terus dicoel lah, wah macam-macam gitu. Masih ada aja kelakuan orang Jepang yang mungkin ya menurut mereka itu hal yang lumrah, tapi bagi kita tuh nggak lumrah gitu ya. Terus salah satunya nomikai. Kita kan udah tahu kita nggak bisa minum alkohol gitu kan, dipaksa minum, gampang ya, mungkin ada hal-hal seperti itu. Nah itu tuh kita harus cepat melaporkan ke komite yang tadi aku coba sharing, aku coba advice, mintakanlah jalur helpline itu supaya anak-anak punya pegangan. Karena kalau dia lapornya ke Indonesia, menurut aku tayonya osoy. Kenapa? Kita ada di Indonesia, kita nggak tahu gemba, kita nggak tahu kondisinya, yang ada bisa aja kita dikelabui gitu kan, dikibulin, artinya oh anaknya nggak apa-apa kok, anaknya aja yang ngeluh, manja dan sebagainya, kan bisa aja kita dibilangin seperti itu. Tapi kalau dia sendiri yang langsung lapor dengan bukti yang ada secara cepat, insya Allah masalahnya kan diatasi dengan lebih baik gitu. Terus kemudian satu lagi moralnya. Jadi misalnya gini, kan banyak kebiasaan anak-anak muda, anak-anak LPK kan biasanya umurnya 17-18 tahun, baru lulus SMK, maka mereka wah ke Jepang gitu kan, nggak ada orang tua nih gitu, bebas lepas gitu loh. Nah ini moralnya yang harus perlu kita kasih tahu. Jadi peraturan-peraturan umum, jadi hal-hal atarimae yang di Jepang ini harus kita tahu gitu. Ya misalnya budaya antri salah satunya iya gitu kan. Terus misalnya oh, kalau di Indonesia namanya kita bersih-bersih rumah, kayaknya kadang nggak kenal jam deh. Jam 8, jam 9 malam kita pulang ke Apato, kita nyalain sojiki, oke-oke aja. Nyuci juga mungkin jam 11 malam, oke-oke aja. Tapi kadang-kadang ada beberapa Apato yang punya peraturan, di atas jam 10 malam, Anda nggak boleh menyalakan sojiki. Ya, atau Anda nggak boleh menyalakan sentakuki. Anda harus lakukan itu setelah jam 6 pagi di keesokan harinya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadari hal itu sehingga jadi mewaku. Nah, itu hal-hal yang perlu kita mungkin lebih sharing peraturan umum yang menurut kita mungkin kalau di Indonesia orang toleransi oke-oke aja lah gitu kan. Tapi kan kalau di Jepang ini kan rumah sempit, apartemen sempit dan sebagainya, kita perlu tahu hal-hal kecil seperti itu. Jadi mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum lah selama mereka ada di sini. Nah, itu sih kalau menurut aku tambahan untuk teman-teman siswa LPK, selain kan pendidikannya juga ala-ala semi militer gitu kan, karena aku juga pernah ngasih talk show, juga ngasih motivasi ke siswa SMK yang ada di MM 2100 juga kebetulan. Nah itu di situ yang aku lebih sharing tuh bukan ke oh kamu harus belajar bahasa Jepang, kamu harus biasakan makan masakan Jepang, enggak. Aku lebih ke arah yang tadi aku sampaikan, jadi supaya mereka tuh well prepare banget gitu loh, secara mental, secara moral juga rapi, terus
pendidikan ala-ala semi militernya juga istilahnya dilakukan ya dengan baik di Jepang ya, supaya menunjukkan kita disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih mungkin kalau masukan dari aku buat Enovi ya. Nah. Minasang, mungkin masih banyak ya yang ingin bertanya. Boleh nanti dilanjutkan lewat di Facebook kita aja ya. Boleh, ya Facebook Forum Belajar kita ada, jadi boleh chatting nanti. Nasulkan juga masukkan ya di Facebook kita ya. Ada. Facebook. Ada ya. Nah, jadi mungkin Facebook aku nggak ada deh. Nanti boleh di IG, boleh di Instagram, boleh. Ya. Boleh. Jadi tadi sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi itu boleh, tadi boleh. Kan yang dari sana itu Ishikawa. Ishikawa itu kan tadi deket ya. Kalau dengan Nasusang ya, bukan daerah dingin ya, berarti ya. Ya. Oke. Oh tadi akhirnya Kang Dery mendetailkan ya. Ya jadi di Ishikawa kata itu daerah dingin apa bukan gitu. Oh ya. Iya. Ishikawa dingin. Oh termasuk dingin ya. Oh boleh, berarti bersiap-siap ya. Ya, jadi, karena dia dekat Kanazawa. Oh ya. Oke, jadi tadi silakan tuh dilanjutkan untuk searching-searchingnya ya. Mungkin yang mau bekerja di Jepang tadi yang udah disampaikan Nasusang kayaknya sudah sangat lengkap sekali ya. Saya juga sebagai memang penting ya persiapan. Kadang-kadang kita melupakan ya tadi ya lokasi, hak dan kewajiban gitu. Kemudian mental health itu juga merupakan isu sih sebenarnya ya di Jepang juga, karena kekurangtahuan kita atau kita terlalu bersyukur udah mau berangkat ke Jepang. Nah, masih seru banget nih Nasusang, tapi udah mau mendekati maghrib ya. Jadi mohon maaf ya kalau masih ada yang ingin bertanya tadi bisa dilanjutkan lagi di Facebook. Mungkin kita acaranya bisa kita tutup ya. Pertama saya dan seluruh tim ya hari ini hadir juga koordinator untuk LDD acara ini, yaitu ada Nono Sang, kemudian ada Esti Sang ya untuk yang bertugas di balik layar kita gitu. Mengucapkan terima kasih banget Nasusang, aduh masukannya sangat luar biasa gitu. Sebenarnya ingin saya kulik-kulik lagi nih ya, tapi waktunya mungkin masih ada kesempatan nanti bentuknya pertemuan yang lain. Iya. Boleh deh. Kemudian ada chatting, tolong tanyakan, tapi tanya, oh ya, yang kita ingin tanya nih, tadi kan kalau untuk masukan terhadap member Kijang ya, apakah yang berkarir di perusahaan atau yang berkarir sebagai interpreter udah dapat. Yang mau berangkat ke Jepang juga udah ada masukan. Nah sekarang kami sebagai komunitas juga ingin dapat masukan nih, jadi bukan hanya peserta aja, kita juga pengurus ingin dapat masukan dari pandangan Nasusang kan udah melewati pengalaman kerja di Indonesia, di perusahaan Jepang, dan sekarang di Jepang. Nah, kami sebagai organisasi nirlaba ya, yang bergerak di bidang kejepangan, penerjemahan, itu kira-kira kalau pendapat dari Nasusang sendiri gimana gitu? Ada masukan nggak buat kita menjadi bisa lebih baik lagi ya, selain acara-acara sering yang seperti ini, yang bisa memberikan motivasi dari narasumber ke yang lain, itu mungkin apalagi nih kira-kira yang bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan? Hai, onegaishimasu. Ya, oke, makasih TST ya, TST. Jadi untuk masukan aku buat Kijang, menurut aku dengan slogan give, give, give and take itu kita harus maintain slogan itu ya. Kenapa? Karena memang slogan itu menurut aku sangat baik di kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian ini juga ada satu slide ini yang aku sharing ya, ini juga sharing juga buat kita semua. Jadi pokoknya start use do ini, start where you are, use what you have, do what you can. Itu kita lakukan yang terbaik deh sama apa yang kita punya sekarang, resource yang kita punya, terutama Kijang dengan resource banyak interpreter yang ada di dalam WA group ya, ataupun komunitas grup lainnya. Ya, dan selalu ingat nggak ada lift untuk sukses, kita harus naik tangga mau nggak mau. Ini aku ambil dari quote dari Dr. Gamal Albin Said, ini juga dokter yang luar biasa suksesnya dari Malang. Ini foundernya Malang Cerdas dan dia juga punya klinik dan dengan segudang pengalaman. Bentar, ini aku coba stop dulu ya. Jadi buat Kijang, kita nggak tahu Kijang kedepannya apakah akan terus nirlaba, apakah akan terus istilahnya NPO ya, atau non-profit organization, karena secara organisasi juga kan Kijang tidak mendaftarkan
secara formal ke pemerintah gitu, karena ini kan kita lebih ke paguyuban lah istilahnya, untuk ngumpul-ngumpul supaya kita bisa saling memotivasi antar member gitu. Tapi kalau aku lihat dengan semakin matangnya networking Kijang ini ke depannya tuh, Kijang bisa juga dibuat menjadi sebuah LPK gitu loh. Kalau aku ngelihat ya, karena kita punya orang-orang yang berkompeten untuk mengarah ke arah LPK ini. Misalnya Kang Nono, ada Kang Fahmi di Hiroshima, Kang Nono ada di Kanagawa Keng. Kan belajar bagaimana mengelola sebuah kumiai untuk menyambungkan antara LPK yang ada di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan di Jepang yang membutuhkan anak muda, generasi muda untuk bekerja di sini gitu. Karena di sini masalah Shoshikamondai atau masalah jumlah anak ya yang sangat sedikit ya, ini kan sudah menjadi trending topik sejak 20 tahun yang lalu di Jepang, dan tidak ada perbaikan yang sangat signifikan, bahkan terus menurun gitu. Jadi tenaga produktif. Betul, mau nggak mau tenaga kerja produktif itu didatangkan dari luar, makanya dengan ada visa-visa Toktegino, dengan ada visa-visa jenis-jenis visa lainnya yang lebih mudah dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu untuk kita masuk bekerja di Jepang gitu. Jadi bahkan anak lulusan S1 atau mungkin S2, dia Nihongonya belum terlalu lancar, tapi segudang pengalaman dengan ilmu yang dia punya, mungkin dia bulan depan atau 2 bulan lagi udah dikontrak oleh sama perusahaan yang ada di Tokyo gitu. Jadi nggak sesulit yang seperti dulu gitu. Dan Jepang sudah arahnya ke arah global. Jadi who knows bisa ke arah sana. Walaupun advice-ku ini mungkin belum tentu advice yang terbaik gitu, tapi dengan networking yang kita punya, niatnya memang untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kita punya luar biasa resource yang kita punya, tapi dengan LPK yang ada di Indonesia, menurut aku nggak bisa semuanya ditampung gitu dengan jumlah permintaan yang sangat besar. Jadi demand-nya tinggi, tetapi supply-nya itu nggak bisa maksimal. Aku nggak ngomong tersendat ya, karena ada banyak bendera LPK, salah satunya tadi Teknovi juga kan mengelola LPK, dan LPK lainnya ada ratusan di Indonesia yang baik dan bagus juga. Menurut aku masih kurang gitu, karena dengan demand yang sangat tinggi. Dan aku berharap generasi muda Indonesia itu bisa ambil banyak hal dari negara ini, dari segi ilmu dan teknologinya, dan kita bisa nabung, kita bisa mensejahterakan keluarga kita, karena aku juga lihat di Instagram tuh ada seorang anak ya lulus SMK, sekarang kerja di pabrik roti, dia sampai jualan cilok tuh tiap weekend untuk bantuin bangun rumah orang tuanya itu dengan modal 300-400 juta, karena rumahnya udah sangat-sangat tidak layak. Jadi kalau aku secara pribadi tuh pengen ngelihat anak-anak seperti itu lebih banyak lagi gitu, karena kan dia akan membahagiakan orang tuanya. Dengan dia membahagiakan orang tuanya, dia meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga ya. Nah, mungkin wadah Kijang ini bisa membantu ke arah sana gitu. Tapi memang kita perlu belajar dari ahlinya, karena banyak tetangga-tetangga Kijang juga kan ada komunitas lain yang memang sudah jalan di bidang LPK ini. Who knows dengan resource yang kita punya, mungkin dengan pengalaman yang aku punya, dengan TSST, tim kreatif, ataupun ketua Kijang, pengurus inti Kijang yang selama ini memang berkiprah untuk memberikan sumbangsi yang banyak untuk organisasi, menurut aku bisa saja kita ke arah sana gitu. Ini just the idea nih. Tapi ketika kita mau melakukan hal itu, memang kita akan perlu istilahnya badan hukum yang jelas, kita perlu mematangkan banyak hal, tetapi kojirei-nya atau contoh yang baik ya, atau contoh yang suksesnya udah banyak di Indonesia. Jadi harusnya sih nggak sesulit kalau kita mulainya tuh 10-20 tahun yang lalu, karena sudah banyak LPK yang sukses di jalan ini. Mungkin Sakai juga bisa menjadi front runner-nya nih untuk hal ini gitu. Siapa tahu ya Teh. Kan kita nggak ada yang tahu kan, ini kan kita kan alhamdulillah ya. Amin, kan kita ngomong paguyuban untuk kalau Kijangnya belum bisa, mungkin Sakai ini Honggonya bisa jalan duluan bareng sama Teknovi, kan kita nggak ada yang tahu. Seperti itu gitu. Nah, mungkin di penghujung session ada sedikit terakhir quotes dari aku, intinya teman-teman senpai dan teman-teman Kijang semuanya, kita jangan pernah batasi mimpi kita dan cita-cita kita dari sumber daya yang kita miliki saat ini. Mungkin kita punya keterbatasan banyak saat ini, tapi percaya deh sama proses, karena circle of friends-nya Kijang atau kankyo-nya Kijang yang tadi give terus take di ujung ya, itu mirip banget kok sama Japanese culture menurut aku ya, karena kita mayoritas bekerjanya sama orang Jepang gitu. Jadi pola pikir kaizen, pola pikir ikigai, pola pikir kita trust the process ya, dan kita harus punya visi masa depan itu
benar-benar ya. cocok banget lah sama Kijang. Jadi pokoknya coba dulu dan tentukan betul-betul apa sih yang mau kita lakukan untuk pekerjaan kita saat ini gitu. Karena ini pesan ini mungkin juga bisa untuk freelance interpreter, in-house interpreter, ataupun yang sedang bekerja di suatu perusahaan Jepang di Indonesia ataupun di Jepang. Percaya visi akan menarik kita tanpa kita sadari. Dengan kita punya visi, kita bisa lakukan yang lebih baik lagi. Terus kadang nih sempat beberapa seminar pernah diomongin juga sama presenternya. Ini guyon ya, just joke ya, jadi jodan ya. Jadi dosa besar oleh peserta seminar adalah kalau kita tidak menjalankan apa yang kita dapat atau kita dengarkan dari sebuah seminar gitu. Jadi ini bukan aku ngajarin apa yang aku sampaikan harus dijalankan semuanya gitu. Tapi at least dari sharing kita sama-sama hari ini ada 1 poin atau mungkin 2-3 poin minimal yang kita dapat dari talk session sharing hari ini buat bakar lagi semangat kita, cari ide dan peluang sebanyak-banyaknya, ya kan? Dan jangan pernah sepelekan hal-hal yang mendoksa. Itu yang aku selalu ingat, selalu aku doktrin di otakku. Jangan pernah sepelekan hal-hal yang perintilan yang kecil, hal-hal yang mendoksa itu, karena dari hal kecil itu kita bisa kemas dengan baik dan cantik saat kita nanti membuat laporan di penghujung periode dalam pekerjaan kita, dan insya Allah hasilnya itu akan maksimal. Even itu gagal atau sukses itu nggak usah kita pikirkan. Pokoknya do the best what you can. Memang muri shinai de kotsu ikozutsu jitsugen shite yareba dekiru hazu desu. Jadi itu mungkin pesan terakhir dari aku, dan selalu ingat work life balance artinya kita kerja bukan untuk uang aja, tapi kita kerja untuk ibadah, untuk keluarga, untuk rekan-rekan kita bantu juga rekan-rekan kita yang lagi kesusahan di Indonesia dan sebagainya. Kita selalu utamakan WLB. Jadi work life balance itu yang akan membuat kita hidup lebih enjoy lagi, lebih bahagia lagi ke depannya. Oke, sukses buat Kijang dan semuanya ya. Gapai mimpi dan capai prestasi pokoknya. IG-nya nanti mungkin bisa di-share ya, soalnya mungkin masih banyak yang ingin. Boleh. Ya, nanti kita tolong di-share ke tim kreatif, nanti kita share dengan rekan-rekan sekalian. Siap. Ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kita udah harus menyelesaikan ya, bagaimanapun serunya ya, bincang-bincang dengan Narsusang ya. Jadi mungkin saya tutup juga dengan mengucapkan terima kasih kepada yang peserta yang hadir, yang memberikan pertanyaan juga, yang menghidupkan suasana ya acara kita. Semoga bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan salam Kijang ya. Salam Kijang itu kalau saya mengatakan salam Kijang, nanti minat semua ya. Saya bilang salam Kijang, satu profesi, satu hati. Oke ya. 1, 2, 3. Salam Kijang. Satu profesi, satu hati. Hai, oke. Hai, terima kasih banyak Narsusang ya. Kapan-kapan kita undang lagi mau ya, mungkin ya dalam bentuk yang lebih intens gitu ya, yang mungkin offline gitu ya. Oke, nanti bisa disambi pas aku lagi mudik di Chichikokuchi. Mari Mbak, itu mau Mas. Oke. Kita sedang mudik. Oke. Hai, Esti-san, Nono-san, terima kasih. Hai, kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Hai, Mata Imasyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Mas. Terima kasih.